Saya belum menemukan kesempatan untuk membersihkan. Saya tidak menyangka kau akan datang sendiri. Kebetulan saya telah menderita di keluarga MU selama ini. Saya akan mengambil semuanya kembali. Saudara-saudara, tangkap dia untukku. Mari kita bersenang-senang hari ini. Mu Yang Kuan menyalakan sebatang rokok. Beberapa pria mengelilingi MUG. Tidak jauh dari sana, Pidan dan yang lainnya sedikit khawatir. Selesai sudah. Kak Jian dalam bahaya. Kita harus cepat membantu. Siapa sangka MU Zhen, yang awalnya marah, tiba-tiba duduk dengan tenang. Jangan minum, kita. Wang Qiang melebarkan matanya, pasti dipukuli orang. Kau tidak peduli? MU Zhenjian mencibir, orang yang dipukuli bukanlah dia. Hanya dengan Mu Yang Kuan dan orang-orang itu, mereka ingin melakukan sesuatu pada MUG? Lihat juga kemampuan bertarung adiknya. Mu Yang Kuan akan sengsara hari ini. Meskipun dia tidak ingin MUG bertindak begitu saja. Tapi hari ini, dia benar-benar ingin MUG mendidik Mu Yang Kuan dengan baik. Di sisi lain, MUG dengan acuh tak acuh melihat beberapa orang yang mendekat. Senyum di sudut bibirnya semakin cerah. Mereka yang mengenalnya tahu dia bersemangat. Ketika dia bersemangat, seseorang akan menderita. Mu Yang Kuan melihat beberapa pria. Semakin dekat dengan MUG. Dengan sikap pemenang, MUG. Bukankah kau sangat hebat dalam berkelahi? Mereka semua berlatih. Saya ingin melihat. Berapa banyak tangan yang bisa kau gunakan untuk mengalahkan mereka? Mutong sangat khawatir. Cepat, sepupu, cepat pergi. Mereka semua bukan orang baik. MUG bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Hanya berdiri diam seperti itu. Menyaksikan pria-pria itu mendekatinya. Tepat ketika salah satu pria akan mengulurkan tangan untuk menangkapnya. MUG tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang pria itu. Sebelum semua orang menyadarinya. MUG kemudian menendang satu persatu. Menendang semua 7 atau 8 pria di depannya. Seluruh proses. Semua orang bahkan belum sempat mengedipkan mata. Beberapa pria terbaring di tanah. Mu Yang Kuan tiba-tiba berdiri tegak. Tidak percaya. Melihat MUG yang bahkan tidak bergerak. MUG tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Bagaimana bisa seperti ini? Semua sahabatnya telah berlatih. MUG seorang diri. Bagaimana dia bisa dengan mudah menendang mereka semua? MUG memasukkan kedua tangannya ke dalam saku. Berjalan perlahan ke arah Mu Yang Kuan. Mu Yang Kuan secara naluriah mundur. Apa yang akan kau lakukan? Apakah MUG ini iblis? Begitu banyak orang tidak bisa mengalahkannya. MUG berdiri di depan Mu Yang Kuan. Lalu mengangkat tangannya dan menarik rambut Mu Yang Kuan. Ingin membunuhku? Mu Yang Kuan ditarik rambutnya, kepalanya sakit. Berteriak, MUG, lepaskan aku. Saat ini, beberapa sahabat Mu Yang Kuan berdiri. Pria berambut merah berteriak dengan marah, dasar jalang. Kau mencari mati, katakan. Pria berambut merah memegang botol bir. Kemudian dia membanting ke arah MUG. Akibatnya, sebelum dia menyentuh MUG, dia dicekik. Saya tidak mendengar dengan jelas apa yang kau panggil saya. Pria berambut merah dicekik dan merasa akan mati lemas. Kau jalang, kau membuatku marah, kau sudah mati, kan? MUG melepaskan tangannya. Menendang pria berambut merah itu. Lalu melepaskan Mu Yang Kuan. Kemudian mengeluarkan pisau kecil dari sakunya. Dia perlahan berjalan menuju pria berambut merah itu. Berjongkok di depannya. Pisau kecil itu dengan lembut menggores wajah pria berambut merah itu. Kau ingin saya mati bagaimana? Mu Yang Kuan melihat ekspresi ini tiba-tiba menjadi seperti duga. Cepat berhenti. Dia adalah keluarga Jing. Tuan muda dari keluarga Du. Du Ziteng, jika kau menyakitinya. Keluarga Du tidak akan membiarkanmu pergi. Juga tidak akan membiarkan. Mu Yang Kuan dari keluarga MU benar-benar marah dan cemas. Keluarga Du juga merupakan keluarga terkenal di kota Jing. Du Ziteng adalah anak dari cabang keempat keluarga Du.
Meskipun dia adalah anak tunggal. Tapi dia memiliki darah keluarga Du. Keluarga Du tentu saja mengakui dia. Hanya saja, statusnya di keluarga Du tidak begitu tinggi. Bisa juga dikatakan, Du Ziteng sebenarnya kesulitan di keluarga Du. Kalau tidak, dia tidak akan dikirim ke Jiangcheng untuk bersekolah. Du Ziteng tidak pernah belajar. Sepanjang hari hanya tahu berkelahi. Tidak ada banyak hal di kepalanya. Dan selalu suka pamer. Mu Yang Kuan awalnya tidak menyukai orang seperti ini. Hanya saja dia adalah orang dari keluarga Du. Bahkan jika dia adalah anak tunggal. Selama dia memanfaatkannya dengan baik. Membantu Du Ziteng untuk mendapatkan pijakan di keluarga Du. Maka dia akan memiliki banyak manfaat di masa depan. Dan dia akan pergi ke Universitas Jing untuk belajar. Dia perlu mengandalkan anak-anak kaya ini sebagai pijakannya. Dia sudah tidak ingin Du Ziteng menjadi bidaknya beberapa tahun yang lalu. Dan selama beberapa tahun ini, membantunya memenangkan hati kepala keluarga Du. Dia akan segera dibawa ke keluarga Du. Jadi dia harus melindungi Du Ziteng. Mu Ge berbalik. Mata dinginnya mengamati Mu Yang Kuan, keluarga Du. Sudut bibirnya menunjukkan senyum. Senyum itu sangat menggugah pikiran. Mu Yang Kuan tidak tahu arti yang tersembunyi di balik senyumnya. Mengangkat kepalanya dan berkata, benar. Status keluarga Du beberapa tingkat lebih tinggi daripada keluarga Mu. Mu Ge, saya sarankan kau melepaskannya. Kalau tidak, kau menyinggung keluarga Du. Kau akan mati dengan sangat menyedihkan. Nada suara Mu Ge naik satu kurva. Pisau di tangannya mengetuk perlahan. Ekspresi wajahnya sangat menggugah pikiran. Mu Yang Kuan mengira Mu Ge takut. Membusungkan punggungnya. Dengan sikap sombong. Ternyata kau juga punya saat takut. Kupikir kau benar-benar tidak takut pada apapun. Kau menyinggung Tuan Muda Du. Dan kau terus menekanku di keluarga Mu. Aku tidak bisa menahan ini lagi. Kami tidak akan membiarkannya begitu saja. Wajah Mu Yang Kuan menunjukkan sedikit kekejaman. Hari ini, aku harus membuatmu lebih baik mati daripada hidup. Begitu suara Mu Yang Kuan jatuh. Sekelompok orang tiba-tiba bergegas ke klub malam. Mereka semua memegang pipa baja di tangan mereka. Begitu masuk, mereka menghancurkan meja di klub malam. Semua tamu di tempat kejadian ketakutan dan melarikan diri. Seseorang berusia sekitar awal 20-an. Mengenakan gaun mahal. Satu tangan di saku. Tangan lainnya memegang pipa baja. Terlihat seperti gadis nakal. Berjalan ke arah Mu Ge dan yang lainnya. Mu Yang Kuan melihat orang itu. Mengubah sikap sombongnya barusan. Dia tidak tahu kapan rokok di tangannya dibuang. Wajahnya berlinang air mata. Dengan tatapan memelas, Li Tong. Kau akhirnya datang. Kami hampir dipukuli sampai mati. Mu Yang Kuan berbicara sambil menyeka air matanya. Dia sebenarnya sangat mirip dengan Mu Ge. Juga wajah yang tampan. Tapi dia memiliki temperamen yang lembut. Dengan tangisan seperti itu, hati Li Tong tiba-tiba terasa seperti tercabik-cabik. Siapa yang memukul? Keluar! Li Tong mengaum. Orang yang berani menyentuh Li Tong, hidupnya sudah tidak sabar. Du Ziteng melihat Li Tong datang. Cepat berdiri dan berjalan ke sisi Li Tong. Menunjuk Mu Ge dan berkata dengan marah, orang bodoh ini. Tanpa alasan memecahkan kepala Mu Yang Kuan. Kami membela Mu Yang Kuan. Dipukuli olehnya dan penuh luka. Li Tong melihat ke atas. Ketika melihat wajah Mu Ge, dia tertegun sejenak. Lalu dia berbalik untuk melihat Mu Yang Kuan. Matanya beralih di antara mereka berdua. Kalian berdua, bagaimana bisa seperti ini? Mu Yang Kuan menundukkan kepalanya, tersedak, dia adalah adikku. Kami salah dilaporkan tahun itu. Baru-baru ini ditemukan kembali. Mungkin karena dia merasa saya mencuri identitasnya. Jadi di rumah dia selalu tidak senang. Hari ini, saya juga tidak tahu mengapa. Tanpa alasan, dia memecahkan botol bir pada saya. Mu Yang Kuan berbicara sambil menangis lagi. Saya benar-benar tidak punya pilihan lain. Itulah mengapa saya meneleponmu. Baru saja,
ketika MUG tidak memperhatikan. Dia dengan cepat memutar telepon Li Tong. Beberapa saudara mereka tidak bisa mengalahkan MUG. Tapi Li Tong selalu membawa pengawal ketika keluar. Dan dia memiliki koneksi di dunia bawah tanah. Bisa memanggil puluhan orang dengan santai. Ada sekitar 30 orang yang datang sekarang. Dia ingin melihat bagaimana MUG akan bertarung. Mencari mati, Li Tong menyukai Mu Yang Quan. Ini adalah fakta yang diketahui semua orang di lingkaran. Beberapa waktu lalu, Mu Yang Quan tiba-tiba ingin bertunangan dengan Liu Ruyan dari keluarga Liu. Dia sangat sedih saat itu. Tanpa diduga, pertunangan itu tiba-tiba dihentikan. Mengenai alasannya, Mu Yang Quan tidak pernah mengatakannya. Pokoknya, sejak pesta pertunangan, Mu Yang Quan tidak pernah menghubunginya lagi. Hari ini akhirnya bisa menghubunginya. Li Tong tentu saja ingin menunjukkan penampilan yang baik di depan Mu Yang Quan. Setelah mengatakan itu, Li Tong dengan suara dingin berkata, "Seseorang. Tangkap dia untukku. Berani menggertak orangku. Biar dia tahu bagaimana rasanya mati." Tidak jauh dari situ, Mu Zhenjian melihat situasinya tidak baik. Cepat berdiri dan bergegas ke arah MUG. Orang itu belum sampai. Suaranya sudah terdengar lebih dulu, Mu Yang Quan. Berani coba sentuh MUG walau sedikit. Saat melihat Mu Zhenjian, wajah Mu Yang Quan berubah drastis. Seluruh wajahnya pucat pasi. "Sangu, kenapa Mu Zhenjian ada di sini? Sudah berapa lama dia di sini?" Dia melihat semua yang baru saja terjadi. Melihatnya bersama sekelompok preman ini. Melihatnya merokok dan minum alkohol. Otak Mu Yang Quan tiba-tiba berdengung. Seluruh urat putus. Mu Zhenjian tanpa ekspresi berjalan ke depan MUG. Melindunginya di belakangnya. Lalu menatap tajam Mu Yang Quan. "Anak muda jenius. Tuan muda yang anggun dan mulia. Mu Yang Quan, kau benar-benar tahu bagaimana mengejutkan orang. Bukan seperti itu, Sange." Air mata Mu Yang Quan menggenang di matanya. Dia buru-buru menjelaskan. Mu Zhenjian sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. "Diam. Simpan semua kebohonganmu untuk dikatakan pada Profesor Xia. Aku malas mendengarnya." Mu Zhenjian tidak ingin mengurus Mu Yang Quan. Satu tangan menarik MUG. Satu tangan menarik Mu Tong, "Ayo pergi." Mu Yang Quan sangat marah. Dia akhirnya memanggil. Hari ini, dia ingin menyiksa MUG hingga lebih buruk daripada mati. Bagaimana bisa dia membiarkan MUG pergi dengan mudah? Mu Yang Quan menatap Li Tong dengan mata berkaca-kaca. Li Tong. Menggunakan pipa baja di tangannya untuk menghalangi Mu Zhenjian. Membawa orang pergi di depanku? Bahkan tidak menyapa. Mu Zhenjian, apa kau pikir aku sudah mati? Mu Zhenjian menghentikan langkahnya. Menarik MUG ke belakang. Tubuh tingginya menghalanginya. Berbisik di telinganya, "Nanti kau cari kesempatan untuk lari dulu." Dia tahu MUG bisa berkelahi. Tapi dengan begitu banyak orang, dia tidak bisa mengambil risiko. Bahkan jika dia cacat hari ini, dia tidak bisa membiarkan MUG terluka. MUG mengangkat matanya. Melihat tubuh tinggi yang menghalanginya. Hatinya sedikit tersentuh. Penampilan Sange saat melindunginya cukup keren. Mu Zhenjian tidak tahu apa yang dia pikirkan. Langsung berdiri di depan Li Tong, "Aku akan membawa orang ini pergi." "Li Tong, aku tidak peduli jika kau ingin menjadi penjilat Mu Yang Quan. Tapi jika kau berani menyentuh adikku, aku tidak akan berhenti sampai kau cacat. Aku bukan Mu Zhenjian." Li Tong mengumpat, "Apa yang kau sombongkan? Aku sudah lama tidak menyukaimu. Jika bukan karena Mu Yang Quan, aku sudah membuatmu cacat. Karena kau ingin mati. Maka aku akan memenuhi keinginanmu, saudara-saudara, pukul dia. Cacatkan dia, lumpuhkan dia, itu semua tanggung jawabku." Begitu Li Tong selesai berbicara, para anak buah yang dia bawa lalu menyerang Mu Zhenjian dan yang lainnya.
Wajah MU Zhenjian berubah. Mengangkat kursi dan mulai melawan, Pi dan melindungi MU Ge. Dua orang lainnya dan MU Zhenjian bergabung dalam pertempuran. MU Yang Kuan. Melihat penampilan MU Ge dan yang lainnya yang menyedihkan. Emosi yang telah ditekan selama ini tiba-tiba dilepaskan. Tidak jauh dari situ. Meneyer Ye membawa lebih dari selusin satpam untuk mengepung mereka. Di tengah berdiri seorang pria mengenakan pakaian hitam. Meneyer Ye, apa kita benar-benar tidak peduli? Klub Ye kita tidak pernah mengizinkan tamu berkelahi dan membuat masalah. Pria yang disebut Meneyer Ye meminta ruang bar untuk meracik segelas minuman. Dia bersandar di depan bar dan dengan tenang menyesap minumannya. Apa urusanmu? Bos yang mengurusnya. Satpam terkejut. Meneyer Ye melihat ke kejauhan, ingin menyelesaikan masalah. Dan MU Ge yang dilindungi dengan kuat. Tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia meletakkan gelasnya. Minta mereka menghitung kerugian. Setelah mereka selesai, kirimkan tagihan ke keluarga Chen. Anak buahnya tidak mengerti. Tapi karena Meneyer Ye mengatakan itu, dia juga tidak berani bertanya lebih lanjut. Lalu dia mengikuti kata-katanya. Di sisi lain, wajah MU gemuram seperti dasar panci. MU Zhenjian terluka karena dipukuli. Tapi Pi dan dengan erat memeluknya dan tidak membiarkannya bergerak. Saat ini, seseorang di belakang MU Zhenjian memegang pipa baja. Menyerangnya. MU Ge menendang Pi dan lalu dengan kecepatan yang sangat cepat. Menendang orang di belakang MU Zhenjian hingga terbang. Kemudian, tepat ketika semua orang belum bereaksi, sosok MU Ge seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Melesat keluar. Lalu semua orang tercengang. Hanya dalam waktu 2 menit. Orang-orang yang dibawa Litong tergeletak di tanah. Masing-masing lengannya terlepas. Jeritan kesakitan memenuhi udara. MU Zhenjian dan beberapa saudaranya membuka mulut lebar-lebar. Dengan ekspresi seperti melihat hantu. MU Yang Kuan dan sakit perut. Terkejut hingga otaknya terlepas dari tubuh. Tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Dunia seolah berhenti pada saat ini. Semua orang lupa bernapas. Bahkan satpam dan orang lain yang menonton dari bar juga melebarkan mata mereka. Menatap MU Ge dengan tidak percaya. Hanya ada satu pikiran di benak mereka. Apakah anak laki-laki ini iblis? Sendirian dalam waktu kurang dari 2 menit. Mengalahkan lebih dari 30 orang. Dan langsung melumpuhkan mereka. Bagaimana dia melakukannya? Mereka semua telah dilatih secara ketat. Dan direkrut untuk menjadi satpam di klub malam. 1 lawan 5 adalah batas mereka. Tapi MU Ge mengalahkan sendirian. 30 orang dalam waktu yang sesingkat itu. Bahkan tidak ada yang melihat bagaimana dia bergerak. Hanya merasa dalam satu tarikan napas. Orang-orang itu sudah tergeletak di tanah. Tepat ketika semua orang belum bereaksi. Ying Jun yang pertama sadar. Dia dengan susah payah menelan ludahnya. Lengan yang sakit ini. Mengeluh kepada MU Zhenjian, Jian Ge. Kenapa kau tidak bilang adikmu begitu hebat? Kita tidak perlu ikut campur. Apakah kau memiliki kecenderungan masokis? Harus dipukuli? MU Zhenjian, bagaimana dia tahu adiknya begitu kuat? Hanya dalam sekejap mata. Langsung mengalahkan lebih dari 30 orang. Bahkan orang-orang dari sekolah bela diri itu mungkin tidak bisa melakukannya. Dia awalnya ingin melindungi MU Ge. Tapi hasilnya, dia seperti ayam di depan MU Ge. Dan Litong di samping. Menatap MU Ge dengan ekspresi terkejut dan jijik. Otaknya mati rasa. Sebelum dia bisa bereaksi, MU Ge sudah mengangkat kakinya dan perlahan berjalan ke arahnya. Litong tanpa sadar mundur, apa yang ingin kau lakukan? MU Ge tidak berbicara. Hanya berjalan maju selangkah demi selangkah. Litong sangat cemas, berhenti. Jangan bergerak. Aku memperingatkanmu. Aku adalah putri dari keluarga Li. Jika terjadi sesuatu padaku, ayahku tidak akan melepaskan keluarga MU.
MU Ge masih tidak berbicara. Melihat bahwa dia akan sampai di depan Li Tong. Dia sangat ketakutan dan berteriak, MU Yang Kuan. Cepat bantu aku. Anak bodoh ini gila. MU Yang Kuan dibujuk oleh Li Tong. Pikirannya juga ditarik kembali. Dia berjalan ke arah MU Ge dengan wajah pucat. Kata-kata MU Yang Kuan belum keluar. Langsung ditendang oleh MU Ge dan terbang. Kemudian suara dingin MU Ge datang dari atas. Sampah tidak pantas berbicara denganku. MU Yang Kuan sangat marah. Bahkan sebelum dia berbicara, MU Ge langsung mengangkat kerah Li Tong. Tangan mana yang memukul San Geku? Baru saja Li Tong memegang pipa baja. Memukul MU Zhenjian beberapa kali. Terlalu banyak orang. Dia tidak melihat dengan jelas tangan mana yang memukul Li Tong. Wajahnya pucat. Ketakutan dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. MU Ge mengerutkan kening dan tidak berbicara. Kalau begitu, kedua tangan akan dilumpuhkan. Kerak! Sebelum Li Tong bisa bereaksi. Tidak ada yang melihat bagaimana MU Ge melakukannya. Tangan Li Tong langsung patah. Kemudian MU Ge menendang kaki Li Tong. Orang-orang di tempat kejadian tiba-tiba mendengar suara tulang. Suara retak. Lalu MU Ge berkata dengan sangat tenang. Kaki ini adalah bunganya. Li Tong menjerit kesakitan. Berteriak, kau jalang. Kau sudah mati. Kalau berani, tunggu saja. Aku akan merobekmu menjadi serpihan. Setelah Li Tong berteriak. Segera berteriak kepada saudara-saudaranya. Apa yang kalian semua lakukan? Cepat telepon ayahku. Tangan Li Tong lumpuh. Tidak bisa mengangkat telepon sama sekali. Hanya bisa meminta saudara-saudaranya untuk menelepon. Saudara-saudara Li Tong juga tidak berani menunda. Cepat mengeluarkan telepon. Menelepon ayah Li Tong. Setelah telepon tersambung, saudara itu langsung menyalakan speaker. Melemparkannya di depan Li Tong. Li Tong segera berteriak. Cepat datang dan selamatkan aku. Aku dipukuli. Tangan dan kakiku lumpuh. Bawa lebih banyak orang. Di ujung telepon, setelah mendengar putrinya dipukuli, segera terdengar raungan marah. Putriku sudah bosan hidup. Tunggu saja, ayah akan segera datang. MU Ge akan pergi untuk memperbaiki MU Yang Kuan. Mendengar suara ini, dia tidak terburu-buru lagi. Langsung mencari sofa yang belum rusak. Duduk, kakinya menyilang, dan berkata dengan ringan kepada MU Zhen. San Ge, lanjutkan ulang tahunmu? MU Zhenjian tampak bingung. Lanjutkan? Sudah dipukuli seperti ini, bagaimana bisa dilanjutkan? Dan MU Zhenjian melirik Li Tong. Berkata kepada MU Ge dengan cemas, kita harus cepat pergi. Hari ini masalahnya besar, kita tidak bisa menjelaskannya di rumah. Dia tidak takut. Bagaimanapun, sejak kecil dia selalu dididik. Hanya takut Xia Xining, orang gila itu, akan memarahi MU Ge lagi. Mau pergi apa? MU Ge berkata dengan ringan. Bukankah ayah Nona Li itu akan datang? Bagaimana bisa kita tidak memberinya hadiah ketika dia datang? Sudut mulut MU Zhenjian berkedut, masih mau memberi hadiah? Bahkan jika dia tidak memotongmu menjadi 8 bagian, itu sudah bagus. Siapa yang tidak tahu bahwa ayah Li Tong sangat menyayangi harta karun ini? Kau memukuli putrinya seperti ini. Bahkan jika kau tidak bisa melakukannya lagi. MU Zhenjian sangat khawatir. Tapi melihat MU Ge bertekad untuk tidak pergi, hanya bisa memberanikan diri. Dan duduk bersama beberapa saudaranya. Tapi setelah MU Zhenjian duduk, manajer Ye yang menonton pertunjukan dari bar baru datang. Dengan hormat, Bos, apakah Anda masih perlu mengatur pertunjukan? Bos? MU Zhenjian, yang tidak duduk dengan benar, tiba-tiba berdiri. Matanya hampir keluar. Dia menatap manajer Ye dengan bingung. Dan melihat MU Ge. Bertanya kepada MU Ge dengan curiga. Aku salah dengar apa yang dia panggilmu, Bos? Atau manajer itu salah memanggilmu? MU Ge tidak menjawabnya.
Hanya berkata kepada manajer Ye, lanjutkan pertunjukannya. Setelah selesai berbicara, MU melirik kue yang hancur berantakan. Pesan kue baru. Manajer Ye menjawab dan pergi untuk mengaturnya. Hanya saja dia berhenti di depan Litong. YC telah dibuka selama bertahun-tahun. Ini pertama kalinya aku melihat ada seseorang mencari masalah dengan bos kita. Keluarga Li, bagus, lalu dia pergi tanpa menoleh. Setelah manajer Ye mengatakan ini, seluruh tempat hening. MU Zhenjian duduk kembali. Menatap MU dengan mulut ternganga, tidak tahu harus berkata apa selama setengah hari. Dia tidak salah dengar. Manajer Ye benar-benar memanggilnya bos. Apakah dia benar-benar bos? Klub malam YC memiliki cabang di seluruh negeri. Dan bukan klub malam biasa. Dikatakan bahwa kekuatan di balik YC sangat kuat. Tidak ada yang tahu seberapa kuatnya. Hanya tahu bahwa bos YC sangat misterius. Tidak ada yang berani memprovokasi dengan mudah. Dulu ada orang yang tidak tahu diri. Mengganggu wanita di YC di tempat umum. Dan akhirnya menghilang bersama orang-orang dan perusahaan dalam semalam. Sejak itu, tidak ada yang berani membuat masalah di YC dengan mudah. Bos klub malam yang begitu kuat. Ternyata itu adik laki-lakinya? Ya Tuhan. Adiknya itu, sebenarnya mengalami kejadian luar biasa apa saja selama ini? MU Zhenjian. Tiba-tiba teringat motor yang diberikan MU kepadanya. Sekarang dia curiga bahwa motor itu bukan diberikan Liu Ruyan pada MU Ge, melainkan MU Ge sendiri. Terbaring di tanah. Litong yang kakinya dan tangannya sudah dipatahkan saat ini sudah lupa rasa sakit. Pikirannya penuh dengan dua kata, selesai sudah. Meskipun dia selalu bergaul dengan orang yang tidak benar dan tidak melakukan hal yang benar. Tapi siapa yang tidak pernah mendengar tentang bos YC? Siapa yang berani membuat masalah dengan bos YC? Kalau tidak mati, pasti babak belur. Litong memikirkan hal ini. Cepat-cepat berkata pada saudaranya. Cepat telepon ayahku. Suruh dia jangan datang. Kalau ayahnya datang, keluarga Li mungkin akan tamat. Dia memang bajingan. Tapi tidak bisa menggunakan seluruh keluarga Li untuk berjudi. Kalau keluargamu selesai, dia juga akan selesai. Saudara Litong juga tidak berani menunda. Cepat-cepat menelepon ayah Litong. Tapi tidak ada yang menjawab. Kepala Litong berdengung. Segera merangkak ke kaki MU Ge, saya salah. Saya yang tidak tahu diri. Seharusnya tidak menyinggungmu, anggap saja saya angin lalu. MU Ge menyandarkan sepatunya di sofa. Litong tidak berbicara. Litong melihat ini. Cepat-cepat bersujud pada MU Ge, selama kamu membebaskan saya. Bebaskan Li Jia. Saya akan melakukan apapun yang kamu minta. Litong tidak bisa berdiri atau merangkak. Hanya bisa berlutut dan bersujud. Penampilannya sangat lucu. MU yang Kuan melihat Litong seperti itu, pikirannya kosong. Wajahnya sama sekali tidak berdarah. Bagaimana mungkin MU Ge menjadi bos YC? Apa yang membuatnya menjadi bos YC? Seseorang yang dibesarkan oleh wanita di klub malam. Dari mana datangnya kemampuan itu? Hanya dengan satu pikiran. MU yang Kuan kemudian menyadari, benar. MU Ge dibesarkan oleh wanita di klub malam. Di sekelilingnya tidak kekurangan wanita. Wanita-wanita itu semua tertipu oleh wajahnya. Apa yang diminta, pasti akan diberikan. Kenapa MU Ge begitu beruntung? Saat ini, pelayan kembali membawakan anggur. MU Ge mengangkat gelas dan meminumnya. Kamu cukup tahu situasi. Jarang sekali melihat orang yang tahu identitasnya. Orang yang bisa langsung merendahkan diri dan memohon. Sebelumnya juga pernah bertemu beberapa orang yang tidak tahu diri. Bahkan jika tahu identitasnya. Tetap saja melompat seperti gurita. 9 Litong memang orang yang tahu diri. Litong memasang wajah sedih, saya memang sedikit berandal. Tapi tidak bodoh. Saya tahu betapa hebatnya bos YC, Kak. Saya benar-benar salah. Mohon bebaskan saya kali ini. Setelah ini akan menjadi budakmu. MU Ge sedikit menyunggingkan bibirnya.
sambil menggoyangkan gelas anggur di tangannya. Budak di sekitarku banyak. Tidak cukup memenuhi syarat, ya, saya tidak pantas. Li Tong langsung mengakui, saya sampah. Adalah hama. Tidak layak di matamu. Saya tidak pantas muncul di hadapanmu. Sekarang saya akan segera pergi. Tidak. Jika tidak pergi, tunggu sampai ayahnya datang, maka benar-benar selesai. Mu Zhenjian melihat di samping, merasa jijik. Dia dan Li Tong sudah saling kenal begitu lama. Ini pertama kalinya melihat Li Tong. Begitu tidak punya harga diri. Dulu bertemu siapapun, matanya selalu di atas kepala. Sekarang seperti udang yang lembek. Siapa yang tidak punya mata yang menyakiti putri kesayanganku? Pergi sana. Saat ini, suara marah terdengar. Wajah Li Tong tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba berteriak dengan keras. Berteriak, cepat sumbat mulut ayahku. Beberapa saudara Li Tong dengan cepat melompat. Langsung berlari ke sisi Li Guozheng. Beberapa orang telah dipatahkan salah satu lengannya. Tidak ada cara untuk menahan Li Guozheng. 4 atau 5 orang dengan erat menjepitnya. Lalu menggunakan tangan yang tidak rusak. Menutupi mulut Li Guozheng. Li Guozheng belum sempat berbicara. Langsung diseret keluar oleh beberapa orang. Tapi baru sampai di pintu, Chu Youlan datang. Dia melirik Li Guozheng. Masuk dengan ragu. Ketika melihat pemandangan di dalam, wajahnya berubah. Cepat berjalan ke hadapan Myuge. Dengan wajah muram bertanya, apa yang terjadi? Tidak apa-apa, masalah kecil. Myuge bergeser ke samping. Meminta Chu Youlan untuk duduk. Chu Youlan mengerutkan kening dan duduk di samping Myuge, masih berkata tidak apa-apa. Banyak sekali orang yang tergeletak, apa kau pikir aku buta? Belum sempat Myuge berbicara. Chu Youlan menunjuk Yingjun yang paling dekat dengannya. Kamu bilang apa yang terjadi? Yingjun melihat Chu Youlan. Dengan susah payah mencerna identitas Myuge. Bos Yese, saat ini tiba-tiba bingung lagi. Guru Youlan. Ya ampun. Adik Jiangge ini, sebenarnya dewa dari mana? Tidak hanya Bos Yese. Juga kenal dengan Guru Youlan. Melihat Yingjun tidak berbicara. Chu Youlan memasang wajah tidak senang, kamu tidak bisa bicara? Yingjun segera tersadar. Cepat-cepat berkata, mereka inilah yang membuat masalah. Diperbaiki oleh adik Jiangge. Lalu Li Tong ini memanggil ayahnya. Untuk membereskan adik Jiangge. Yingjun menjelaskan masalahnya dalam beberapa kata. Chu Youlan tersenyum, Li Guozheng, si bodoh itu. Berani sekali. Berani membereskan Xiao Mumuku, Daluo. Chu Youlan melihat ke arah pintu. Yang di pintu itu Li Guozheng, kan? Ye Wen, bawa orang itu ke sini. Dan siapkan panggung untuk menunggu perintah. Ye Wen berkata, untuk Li Guozheng itu, saya akan menyalakan lilin. Siapa yang tidak tahu akhir dari Chu Youlan? Terutama terakhir kali Myuge menyinggung Myuge. Lebih besar dari menyinggung Chu Youlan. Kali ini ada yang bisa ditonton. Li Guozheng di luar. Sudah dijelaskan kepada beberapa saudara Li Tong. Untuk menjelaskan semua hal. Saat ini, wajahnya pucat. Kemudian Ye Wen keluar. Direktur Li, silakan masuk. Nona Chu ingin bertemu Guozheng, hatinya seperti abu. Dia belum mengerti Nona Chu yang mana. Kemudian dibawa masuk oleh Ye Wen. Ketika melihat Chu Youlan duduk di samping Myuge. Kaki Li Guozheng lemas. Langsung berlutut di tanah, Nona Chu. Apakah Anda masih mengenal saya? Chu Youlan menyilangkan kakinya. Memegang gelas anggur di tangannya. Sambil tersenyum jahat, saya pikir mata Anda terluka. Tidak tahu siapa saya lagi. Bagaimana bisa? Keringat dingin mengalir di wajah Li Guozheng. Tidak mengenal orang lain, tapi tidak mungkin tidak mengenalmu. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya dilakukan bajingan Li Tong itu? Bagaimana bisa menyinggung Chu Youlan, dewa besar ini? Li Guozheng bergumam dalam hati, bagus kalau dia mengenal saya. Chu Youlan meminum seteguk anggur.
Dengan ringan berkata, putrimu melukai 3 orang Xiao Mumuku. Bagaimana ini akan diselesaikan? Kamu? Li Guozheng, bagaimana lagi dia tahu harus berbuat apa? Hanya bisa membiarkan Chu Youlan melakukan apapun yang dia mau. Selama tuan muda ini tidak marah lagi, itu sudah cukup. Hari ini suasana hati saya sedang baik. Karena putrimu telah dilumpuhkan oleh Xiao Mumu, lupakan saja. Tapi kamu tidak mendidik putrimu dengan baik. Kamu harus bertanggung jawab atas hal ini. Chu Youlan melirik Li Guozheng dengan jahat. Siaran langsung menari tiang, masalah ini selesai. Li Guozheng tiba-tiba terjatuh di tanah. Kalau siaran langsung menari tiang, besok semua orang di kota Jiang akan tahu. Dia akan kehilangan muka. Tapi kalau tidak melakukan ini, Li Jia akan segera bangkrut. Ye Wen di samping mendengarnya, mulutnya berkedut. Lihatlah, inilah Chu Youlan. Balas dendamnya tidak seperti Myuge. Memukul sekali sudah selesai. Dia akan membuat orang kehilangan muka. Setelah keluar, harus berjalan dengan menundukkan kepala. Mu Yang Kuan setelah melihat Chu Youlan. Wajahnya putih pucat. Dia tahu Chu Youlan dan Myuge adalah teman. Tapi tidak menyangka Chu Youlan akan begitu melindungi Myuge. Kekuatan di balik Chu Youlan tidak bisa dianggap remeh. Jika dia ikut campur, Li Jia mungkin benar-benar akan selesai. Jika Li Jia terjadi sesuatu, Li Tong akan mencarinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mu Yang Kuan sangat cemas dan terus mencari cara. Tapi menemukan tidak ada cara sama sekali. Myuge tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia sudah terbiasa dengan gaya Chu Youlan. Hanya untuk melihat Li Guozheng, orang yang begitu anggun. Menari tiang. Agak menyakitkan mata. Saya salah, tolong lepaskan ayah saya. Selama kamu membebaskan ayah saya, kamu menyuruh saya makan kotoran pun tidak masalah. Li Tong tentu saja tidak bisa membiarkan Li Guozheng. Siaran langsung menari tiang. Kalau sudah menari, setelah ini, dia tidak akan bisa mengangkat kepala di lingkaran ini lagi. Apalagi setelah pulang, ayahnya akan memukulinya sampai mati. Setelah Li Tong selesai berbicara, Chu Youlan meletakkan gelas anggur di atas meja dengan suara keras. Apa? Apakah kata-kataku tidak berguna? Menari? Saya akan segera menari. Li Guozheng memarahi Li Tong dalam hatinya. Masih menggertakkan gigi dan berdiri untuk bersiap menari tiang. Memalukan lebih baik daripada kehilangan kekayaan keluarga. Tidak mudah bagi keluarga Li untuk mencapai posisi ini. Dia harus menjaganya. Tepat ketika Li Guozheng akan menari. Myuge, jika kamu tidak berbicara, itu sudah cukup. Jangan kotori mataku. Li Guozheng tiba-tiba sangat gembira. Dia tidak perlu menari tiang, kan? Akibatnya, pikiran Li Guozheng ini baru saja selesai. Di pintu klub malam, sekelompok orang lain masuk. Suara sedingin es terdengar. Serat mereka, potong tangan dan kaki. Dalam 1 jam, keluarga Li akan bangkrut. Myuge melihat ke arah suara itu. Wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Kemudian, beberapa pengawal berpakaian hitam langsung masuk. Langsung membawa Li Guozheng dan Li Tong serta yang lainnya pergi. Kecepatannya begitu cepat, bahkan tidak memberi orang kesempatan untuk bereaksi. Liu Ruyan berjalan ke arah Myuge dengan kaki jenjangnya. Ketika melihat darah di wajah Myuge, wajahnya yang cantik dan putih menjadi sangat muram. Dia berbalik dan berjalan ke hadapan Mu Yang Kuan. Dengan satu tangan mencekik lehernya. Orang yang kamu datangkan menggertak pria saya. Liu Ruyan bertindak terlalu tiba-tiba. Mu Yang Kuan bahkan tidak sempat bereaksi. Tiba-tiba merasa hampir mati lemas karena dicekik. Ruyan, kamu memanggilku apa? Liu Ruyan mengerahkan tenaga. Mata Mu Yang Kuan langsung memutih. Nona Liu. Mu Yang Kuan merasa otaknya hampir kekurangan oksigen. Saya salah. Liu Ruyan dengan paksa melemparkan Mu Yang Kuan ke tanah. Kemudian mengeluarkan tisu basah dari sakunya untuk mengelap. Air yang baru saja menyentuh Mu Yang Kuan. Tapi bisa disentuh. Berlutut dan minta maaf pada Myuge.
MU Yang Kuan menggigit bibirnya erat-erat. Dalam hatinya hanya merasa terhina. Dia tidak tahan lagi dan berteriak keras. Kenapa? Dia, yang dibesarkan oleh seorang wanita klub malam. Kenapa harus meminta maaf padanya? Mata Liu Ruyan menjadi dingin. Belum sempat dia bertindak. MU Yang Kuan berkata, Nona Liu. Jangan biarkan dia menipumu. MUG tidak hanya memiliki kamu sebagai wanita. Dia menggoda kamu. Juga berselingkuh dengan wanita lain. Ketua SN Meng Bakingnya. Dia juga bos klub malam ini. Bagaimana klub malam ini bisa ada? Apakah kamu tidak pernah memikirkannya? Jika bukan karena dukungan ketua SN. Hanya dengan dia, yang dibesarkan oleh seorang wanita klub malam. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan sebesar itu? Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. MUG sama sekali tidak pantas. Liu Ruyan tiba-tiba tertawa. Di Baking, benar. Dia memiliki hubungan yang tidak pantas dengan ketua SN. Baru membantu keluarga MU mendapatkan proyek kerja sama kali ini. MU Yang Kuan menegakkan punggungnya, MUG membohongimu. Dia tidak pantas untukmu bersikap baik padanya. Liu Ruyan adalah cahaya bulan di hatinya. Kenapa harus menjadi anjing penjilat bagi MUG dengan dalih yang begitu indah? Menjadi anjing penjilat MUG. Dia sama sekali tidak mengizinkan Liu Ruyan menyukai MUG. Dia harus menghancurkan citra MUG di mata Liu Ruyan. Liu Ruyan bahkan tidak memberikan satu pandangan pun pada MU Yang Kuan. Langsung duduk di samping MUG. Menyilangkan kaki dan menjaga postur tubuh yang sama dengan MUG. Memerintahkan pengawal di sampingnya, otaknya tidak jernih. Buat dia sadar. Pengawal Liu Ruyan segera melangkah maju. Beberapa orang menahan MU Yang Kuan. Mengambil anggur di atas meja. Menuangkan anggur ke dalam mulut MU Yang Kuan botol demi botol. MU Yang Kuan ingin berbicara. Tapi mulutnya penuh dengan alkohol. Pihak lain sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Anjing gembala itu sangat putus asa. Kenapa? Kenapa? Dia jelas sudah memberitahu Liu Ruyan. MUG sama sekali bukan pria yang baik. Kenapa dia masih menargetkan dirinya? Apakah dia sangat menyukai MUG? MUG hanyalah seorang orang brengsek yang dibesarkan oleh wanita klub malam. Apa yang dia lihat dari MUG? Sampai anjing gembala itu dimanjakan hingga hampir pingsan. Pengawal itu baru berhenti dan membungkuk untuk meminta maaf pada Age. Suara Liu Ruyan sedingin es, tanpa sedikit pun kehangatan. Anjing gembala itu sudah sedikit linglung. Mendengar ini, dia tiba-tiba sadar, saya tidak minta maaf. Saya tidak akan pernah meminta maaf. Saya tidak melakukan kesalahan. MUG hanyalah orang brengsek. Dia tidak pantas, dia harus mati. Liu Ruyan menyipitkan matanya. Seluruh auranya menghilang. Putra yang baik dari keluarga MU. Begitu Liu Ruyan selesai berbicara. Chu Youlan tiba-tiba membuka mulut, putra keluarga Yo MU. Bukankah ini orang yang menyamar sebagai saya terakhir kali? Orang yang mengirimkan kalung palsu untuk Xiao Mumu. Orang yang berlagak sok kaya? Kamu masih melompat-lompat? Katakan, Chu Youlan mengerutkan kening dan melihat ke arah MUG, Xiao Mumu. Ada apa denganmu? Kamu tidak bisa menyelesaikan masalah kecil seperti ini? MUG dengan tenang minum anggur dan berjalan-jalan dengan anjingnya. Chu Youlan tertawa. Ini tidak sesuai dengan gaya kerjamu. Xiao Mumu selalu membalas dendam di tempat. Dia tidak punya kebiasaan berjalan-jalan dengan anjing. Lebih sibuk dari Xiao Mumu. Sudut bibir MUG sedikit terangkat, akhir-akhir ini agak santai. Chu Youlan memilih untuk memilih, kalau begitu jalan-jalanlah perlahan. Mengirim barang palsu ke Age. Liu Ruyan tiba-tiba tertawa. Sepertinya kamu tidak sedikit menggertaknya di keluarga MU. Setelah selesai berbicara, Liu Ruyan berkata dengan dingin. Perintahkan pengawal untuk memegangi kepalanya dan bersujud kepada Age. Kapan dia bersedia meminta maaf? Pergi ke keluarga MU untuk mencari penjelasan. Pengawal segera memegangi kepala anjing gembala. Membenturkannya ke tanah dengan keras. Dalam beberapa saat, kepala anjing gembala menjadi merah.
Anjing gembala sangat kesakitan. Setelah 3 kali, dia mulai memohon, lepaskan aku. Saya salah, Myuga, saya salah. Tidak cukup tulus. Mata Liu Ruyan tertuju pada Myuga. Bahkan tidak melirik anjing gembala. Myuga bahkan tidak melirik Liu Ruyan. Tapi melihat ke beberapa orang yang datang bersama Liu Ruyan. Beberapa orang melihat Myuga dan segera maju. Kakak. Myuga tidak peduli. Beberapa orang sedikit malu. Mereka mencari tempat duduk sendiri dan duduk. Awalnya ada sesuatu yang ingin dijelaskan kepada Myuga. Tapi dalam situasi saat ini, tidak mudah untuk menjelaskan. Hanya bisa menunggu Liu Ruyan menyelesaikan masalahnya. Liu Ruyan tidak berbicara. Pengawal juga tidak berhenti. Terus menekan kepala anjing gembala untuk bersujud. Anjing gembala tidak tahan. Menangis dan berteriak, kakak ketiga, selamatkan aku. Saya adalah adikmu. Cepat bantu saya. Sejak Chu Youlan masuk, dia mengeluarkan pedang jarum kayu. Saat ini akhirnya tersadar. Matanya penuh dengan jijik saat melihat anjing gembala. Adikku hanya Age. Kamu ini apa? Kenapa kamu menangis dan berteriak setelah kamu meminta maaf? Kenapa kamu tidak berbicara ketika kamu menggertak Age? Anjing gembala ingin berbicara. Mu Zhen melihat keengganan dan berkata, ingin Xiao Mumu melepaskanmu. Itu tergantung pada apakah permintaan maafmu cukup tulus. Anjing gembala melihat tidak ada yang membantunya. Hanya bisa menangis dan berkata, saya salah. Saya benar-benar salah. Saya tidak akan pernah berani lagi. Tolong, Myuga, lepaskan saya. Menatap anjing gembala tanpa ekspresi. Wajah yang sangat mirip dengan dirinya sendiri. Dahi dia berlumuran darah. Pakaian mahalnya juga kotor. Anjing gembala saat ini sangat menyedihkan. Saya hanya melirik anjing gembala. Kepada orang yang berdiri di samping. Mu Tong, yang selalu menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara, berkata. Mendekat, Mu Tong tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dengan gemetar berjalan ke depan Myuga dan berbisik, sepupu. Tidak ada yang tahu. Dia hampir ketakutan sampai mati. Dia tidak takut ketika anjing gembala memukulnya. Lagi pula selama beberapa tahun ini. Dia selalu diganggu oleh anjing gembala. Dia sudah terbiasa. Tapi dia takut pada Myuga. Tapi takut tetap takut. Dia lebih mengagumi Myuga. Dia tidak pernah bermimpi. Sepupunya ternyata sangat hebat. Satu orang melawan begitu banyak orang. Dan tidak terluka sedikit pun. Yang terpenting adalah sepupu mengenal guru Youlan. Dan ada seorang pacar yang sangat melindunginya. Tapi teman dan pacar sepupu. Sepertinya tidak mudah untuk diajak bicara. Siapapun yang memprovokasi sepupu. Mereka berdua harus membela sepupu. Memikirkan hal ini, Mu Tong semakin takut padanya. Benar-benar takut mengatakan hal yang salah. Ditegur oleh teman dan pacar sepupu. Saya mengerutkan kening, apa yang kamu takuti? Mu Tong terkejut. Dia gugup dan bahkan tidak bisa berbicara. Saya meremas tangannya, sedikit terdiam, saya ini apa? Iblis pemakan manusia? Melihat dia bahkan tidak berani berbicara. Penampilan Mu Tong seperti ini tidak bisa berbicara dengan baik. Saya hanya mengabaikannya. Langsung berkata kepada anjing gembala, minta maaf padanya. Wajah anjing gembala berubah, Mu Tong. Anak haram yang diusir oleh ayah kandungnya. Kenapa dia harus meminta maaf? Tapi dia tahu bahwa jika dia tidak meminta maaf, Myuga tidak akan melepaskannya. Liu Ruyan juga tidak akan melepaskannya. Anjing gembala hanya ragu-ragu sejenak. Kemudian dengan tulus meminta maaf kepada Mu Tong, maafkan saya, Mu Tong. Itu salah saya. Saya seharusnya tidak menggertakmu. Saya kehilangan akal sehat. Saya tidak akan pernah berani melakukan ini padamu lagi. Mohon maafkan saya, ketulusan yang saya ucapkan. Tapi mata yang melihat ke arah Mu Tong membawa sedikit peringatan. Tatapan itu tampak sangat konyol di mata saya. Saya bersandar di sofa. Santai menunggu, apakah kamu mengancamnya?
Anjing gembala segera menundukkan kepalanya. Tidak. Tidak, saya dengan tulus meminta maaf. MU Tong, bisakah kamu memaafkanku? Kali ini dia tidak berani melihat MU Tong lagi. Takut terus-menerus mendapat masalah dari saya. MU Tong mencengkeram ujung pakaiannya dengan kedua tangan. Tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari anjing gembala akan meminta maaf padanya. Dia menoleh untuk melihat saya, sepupu. Saya meliriknya. Apa yang kamu lihat saya lakukan? Jika kamu ingin memaafkan, maafkan saja. Jika tidak memaafkan, biarkan dia terus berlutut. MU Tong mendengar. Wajahnya tiba-tiba berubah, saya memaafkan. Meskipun sekarang ada dukungan sepupu. Bagaimana dengan nanti? Anjing gembala sangat pendendam. Dia tidak bisa selalu mengandalkan sepupunya untuk membelanya. Dan dia dan ibunya tinggal sementara di keluarga MU. Lebih baik untuk tidak menimbulkan masalah. Ya, MU Tong membuat keputusan. Saya juga menghormatinya. Kemudian saya mengangguk. Dan tidak berbicara lagi. Liu Ruyan di samping mengeluarkan rokok dan akan menyalakannya. Lalu teringat sesuatu dan memasukkan rokok ke dalam sakunya. Langsung berkata dengan dingin kepada pengawal, "Serat dia. Nanti pergi ke keluarga MU untuk menyelesaikan masalah." Wajah anjing gembala berubah drastis. Tidak. MUG. Kamu bilang selama saya meminta maaf, kamu akan melepaskan saya. Kamu tidak menepati janjimu. Saya berbicara dengan singkat dan ringan. Suara saya tidak dingin atau hangat, apakah saya mengatakan itu? Ekspresi anjing gembala berubah. Sepertinya dia benar-benar tidak mengatakannya. Kata-kata ini diucapkan oleh Liu Ruyan. Anjing gembala segera melihat ke arah Liu Ruyan, Nona Liu. Liu Ruyan bahkan tidak melirik anjing gembala. Hanya melirik pengawal. Apa yang kamu lakukan? Biarkan benda kotor ini mengotori mataku. Pengawal tanpa ragu-ragu. Langsung menyeret anjing gembala pergi. Anjing gembala berteriak sepanjang jalan. Lau Biao tidak mendengarkan. Setelah anjing gembala diseret pergi, Du Ziteng berdiri di tempat dengan wajah pucat karena sakit perut. Kakinya gemetar. Dia menyesal. Menyesal seharusnya tidak mendengarkan anjing gembala untuk memprovokasi MUG. Dia adalah tuan muda dari keluarga Du. Keluarga Du sangat kuat. Tapi di mata keluarga Liu, itu tidak cukup. Jika sebelumnya dia tidak mengenal Liu Ruyan, dia mungkin tidak akan merangkak. Tapi dia telah melihat Liu Ruyan dari jauh. Pernah melihat wanita ini mematahkan kaki orang lain. Ketika dia membuangnya di jalan. Jadi saat ini kakinya sudah tidak bisa digunakan. Kaku dan sama sekali tidak bisa bergerak. Saya melirik Du Ziteng. Berkata dengan ringan, saya melupakanmu. Jantung Du Ziteng berdebar kencang. Sebelum MUG berbicara. Dia segera berlutut, saya salah. Saya benar-benar salah. Tolong lepaskan saya. Jika kamu ingin menghukum, hukum saja anjing gembala itu. Itu semua ide anjing gembala. Saya tidak melakukan apapun, sungguh. Saya hanya menyemangatinya, jangan salahkan saya. Saya mengeluarkan ponsel saya dan akan menelepon. Jari-jari saya sedikit berhenti karena kata-kata Du Ziteng. Di mata Du Ziteng. Melihat kebodohan yang murni. Saya terdiam sejenak. Meletakkan ponsel di atas meja. Dengan acuh tak acuh melihat dia bersorak. Du Ziteng mengangguk seperti bawang putih. Tiba-tiba dia menangis keras. Saya tidak mau, semuanya karena anjing gembala memaksa saya. Dia bilang jika saya tidak mendengarkannya, dia tidak akan membantu saya pulang. Dia memaksa saya merokok. Memaksa saya minum. Agar saya mencari cara untuk mendapatkan uang dari keluarga Du. Dia bilang selama saya cukup buruk di keluarga Du. Tidak ada yang berani memprovokasi saya. Saya dan orang-orang di tempat kejadian semua terdiam. Anjing gembala ini benar-benar aneh. Ini sebenarnya adalah jenis keanehan apa? Babi tidak akan melakukan ini, kan? Melihat saya tidak berbicara. Du Ziteng buru-buru berkata, saya tidak pernah melakukan hal buruk.
Saya benar-benar hanya mengikuti dia merokok dan minum. Lalu ketika dia memukul orang, saya menonton di samping. Baru saja menyerangmu. Saya juga tidak tahu. Karena anjing gembala berkata, dia sudah berbicara baik dengan keluarga saya. Bulan depan akan menjemput saya. Jika saya tidak membantunya, saya tidak bisa pulang. Du Ziteng menangis dengan sepenuh hati. Saya ingin pulang. Ingin mencari ayah saya. Saya ingin bertanya mengapa dia meninggalkan saya dan ibu saya. Saya juga ingin bertanya kepadanya, karena dia tidak menyukai saya. Kenapa dulu? Kenapa dia merebut saya dari tangan ibu saya? Dia menjemput saya tapi tidak mencintai saya. Membuang saya ke Jiangcheng dan membiarkan saya mati sendiri. Tidak pernah peduli pada saya. Dia bisa tidak menginginkan saya. Tapi setidaknya beritahu saya di mana ibu saya berada. Du Ziteng menangis lebih keras ketika dia menyebutkan hal-hal menyedihkan. Berkata dengan kata-kata yang tidak masuk akal, kenapa dia? Dialah yang pertama menyukai ibu saya. Tapi dia juga membenci ibu saya karena dia adalah wanita klub malam. Bahkan saya juga membencinya. Dia melakukan kesalahan. Kenapa saya dan ibu saya harus menderita? Jadi kenapa ibu saya adalah wanita klub malam? Saya tidak keberatan. Saya hanya ingin bersamanya. Tapi dia membuang saya di sini dan tidak peduli. Bahkan tidak memberi saya sepeser pun. Tidak bisa menemukan ibu. Tidak bisa kembali ke keluarga Du. Jadi saya mendengarkan anjing gembala untuk menjadi jahat. Hanya dengan cukup jahat saya bisa kembali. Bisa mencari di mana ibu saya berada. Du Ziteng. Kata-kata ini membuat semua orang di tempat kejadian terdiam. Terutama tidak tahu harus berkata apa. Perubahan ini terlalu besar. Baru saja masih menjadi tuan muda yang sombong dan kejam. Saat ini menjadi anak yang menyedihkan yang tidak disayangi ayahnya. Ibu tidak tahu di mana, anak yang menyedihkan. Saya menatap wajah Du Ziteng untuk waktu yang lama. Wajahnya tidak berekspresi. Tapi tangan yang memegang gelas air sedikit mengencang. Saya hanya melihat Du Ziteng seperti ini. Setelah sekian lama saya baru perlahan berkata, kamu baru saja mengatakan bahwa ibumu adalah wanita klub malam. Suara saya serak. Juga dengan sedikit kekuatan. Liu Ruyan merencanakan untuk melihat mata saya, William. Saat itu, emosi Aning lepas kendali. Tapi hanya dalam sekejap mata. Saya kembali seperti semula. Mata Liu Ruyan beralih ke sakit perutnya. Dia selalu tidak suka melihat pria selain MUG. Namun, matanya terus menatap perut sakit. Setelah beberapa saat, Liu Ruyan tiba-tiba menoleh dan menatapku. Pantas saja, dengan kepribadian MUG. Orang-orang ini mencari masalah. Dia seharusnya sudah menanganinya sejak lama, membuat mereka masuk rumah sakit. Dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada anjing gembala dan Li Tong. Tapi, perut sakit ini. Kecuali bekas kaki di tubuhnya. Tidak ada luka lain. MUG tidak berbelas kasihan pada perut sakit. Tapi, perut sakit ini sangat mirip dengan Hong Jie. Tapi, Hong Jie baru berusia 38 tahun. Seharusnya tidak punya anak sebesar ini. Mungkin saudara juga tidak. Saudara kandung juga tidak akan berbeda usia begitu banyak. Perut sakit baru berusia 19 tahun. Sebenarnya apa hubungan orang ini dengan Hong Jie? Mendengar pertanyaan MUG. Menunduk, tapi segera dia mengangkat kepalanya. Dengan wajah keras kepala, ada apa dengan Nona Ye? Dia tidak mencuri atau merampok. Apa masalahnya mencari uang dengan kemampuannya sendiri? Meskipun ibuku adalah Nona Ye. Tapi dia sangat mencintaiku. Jika ada pilihan, aku sama sekali tidak ingin menjadi tuan muda keluarga Du. Aku lebih suka mengikuti ibuku. MUG tidak berbicara. Hanya saja, dia menghabiskan minuman di gelasnya sekali teguk. Baru kemudian dia meletakkan gelasnya. Ekspresi dingin, pergi. Perut sakit tiba-tiba bertanya, apakah kamu bersedia melepaskanku? MUG mengerutkan kening. Kenapa? Menungguku mentraktirmu minum? Perut sakit tersentak. Cepat berdiri, aku pergi. Dia akan lari.
melihat mereka yang masih tergeletak di tanah. Teman-temannya yang datang bersamanya. Ragu-ragu sejenak. Bisakah kamu melepaskan mereka? Teman-teman itu bukanlah temannya, tapi milik MU yang Kuan. Tapi mereka semua adalah anak muda. Dia juga tidak ingin mereka jatuh ke tangan MUG. MUG bahkan tidak meliriknya, lalu pergi. Wajah perut sakit berubah. Cepat pergi dengan beberapa pria itu. Ketika sosok perut sakit benar-benar menghilang di klub malam, MUG baru meletakkan gelasnya. Matanya menatap tajam ke arah pintu. Setelah sekian lama, MUG mengangkat telepon dan memutar nomor. Telepon berdering lama tetapi tidak ada yang menjawab. MUG mengerutkan kening. Lalu memutar nomor lain. Segera telepon diangkat, G. Kudengar kamu kembali ke rumah orang tuamu. Bagaimana kabarmu? Awalnya ingin meneleponmu beberapa hari yang lalu. Tapi akhir-akhir ini tamunya agak banyak. Tidak sempat. MUG bertanya setelah beberapa detik, bagaimana dengan Hong Jie? Orang di ujung telepon terkejut. Bukankah Hong Jie pergi mencarimu? MUG mengerutkan kening, dia tidak mencariku. Dia tidak mencarimu? Tapi pada hari kedua setelah kamu pergi, Hong Jie menjual semua barang di halaman. Katanya dia akan pergi ke Jiangcheng bersamamu. Wajah MUG semakin suram, baiklah. Aku tahu. Liu Ruyan mengatakan bahwa Hong Jie tidak ada di halaman kecil. Barang-barang itu juga hilang, dia pikir dia pergi. Hong Jie tidak ingin tinggal di halaman sendirian. Lalu pergi ke tempat tinggalnya di Haicheng. Hong Jie memiliki halaman kecil di Jiangcheng dan Haicheng. Tapi sekarang Hong Jie juga tidak pergi ke Haicheng. Lalu, kemana dia pergi? Dan juga perut sakit. Dia benar-benar terlihat persis seperti Hong Jie. Seolah-olah dipahat dari cetakan yang sama. Dia memang menunjukkan belas kasihan pada perut sakit. Hanya karena wajah itu sangat mirip dengan Hong Jie. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya saat itu. Hanya karena wajah ini mirip Hong Jie. Juga menunjukkan belas kasihan pada perut sakit. Dia tahu Hong Jie punya anak laki-laki. Usianya hampir sama dengan perut sakit. Tambah usia. Dia tidak tahu kalau dia dibesarkan oleh Hong Jie. Dia aneh, Hong Jie juga aneh. Tentang urusannya sendiri. Hong Jie tidak pernah banyak bicara. Hanya mengatakan bahwa dia punya anak laki-laki. Sekarang seharusnya hidup bahagia. Hong Jie tidak pernah mengunjungi putranya. Seolah-olah dia tidak peduli sama sekali pada anak itu. Tapi MUG selalu bisa melihat dari mata Hong Jie kerinduan pada putranya. Jika perut sakit adalah putra Hong Jie, dia tidak bisa mengabaikannya. Tapi dia juga tidak bisa mengabaikan keinginan Hong Jie. Tapi sekarang dia tidak bisa menghubungi Hong Jie. MUG terdiam lama. Lalu mengangkat telepon dan memutar nomor lain. Telepon tersambung. MUG langsung melaporkan namanya. Halo, Tuan Du. Ini aku, MUG. Tuan Du menerima telepon dari MUG. Sangat bersemangat. Tiba-tiba berdiri. Suaranya penuh kegembiraan, Tuan Muda MU. Benarkah itu kamu? MUG mengangguk. Aku mohon Tuan Du untuk menjagakan seseorang untukku. Aku akan mengunjungi keluarga Du nanti. Tuan Du terkejut. Orang yang ingin dijaga oleh MUG. Pasti bukan orang yang bisa dia urus. Siapa yang tidak tahu selama MUG melindunginya? Siapa yang berani menyentuh MUG? Mungkinkah orang ini ada hubungannya dengan keluarga Du? Saya tidak tahu siapa yang harus saya jaga, Tuan Muda MU? Tuan Du bertanya. Perut sakit? Nama asli Tuan Du. Apakah dia anggota keluarga Du? Kenapa dia tidak tahu kalau keluarga Du punya orang seperti ini? Bahkan bisa mengenal MUG. MUG mengangkat gelasnya. Minum seteguk kecil. Menuangkan dengan santai. Tuan Du sudah lama tinggal di panti jompo. Seharusnya kembali untuk melihat cucunya. Tidak tahu? Cucuku. Tuan Du benar-benar terkejut. Segera dia tiba-tiba teringat sesuatu. Maksudmu anak itu? Dia ingat perut sakit.
Lebih dari 10 tahun yang lalu. Anak keempatnya di luar. Berkencan dengan seorang wanita dari klub malam. Harus menikahinya. Tapi istrinya tidak setuju. Sama sekali tidak mengizinkan wanita itu masuk. Untuk itu, anak keempat membuat keributan di rumah. Selama waktu itu, keluarga Du sangat bermasalah. Tapi pada akhirnya, wanita klub malam itu tidak mau menikah dengan keluarga Du. Akhirnya masalah ini selesai. Anak keempat juga tidak pernah menyebutkan wanita itu lagi. Kemudian, anak keempat membawa pulang seorang anak laki-laki. Katanya itu adalah anak laki-laki dari dia dan wanita itu. Awalnya, anak keempat sangat menyayangi anak laki-laki itu. Tapi pada akhirnya, entah bagaimana, lalu membawa pulang anak laki-laki lain. Katanya anak kedua yang dibawa pulang adalah anak yang lahir dari dia dan orang yang dicintai. Dan perut sakit itu palsu. Tapi tes paternitas menunjukkan keduanya adalah anaknya. Anak keempat bersikeras. Perut sakit bukanlah anak yang dilahirkan dari dia dan wanita itu. Kenapa perut sakit bisa menjadi anak kandungnya? Dia tidak bisa menjelaskannya. Begitu seseorang memiliki prasangka, itu akan menjadi tidak terkendali. Sejak saat itu, anak keempat sangat membenci perut sakit. Tuan Du menyukai perut sakit. Dia sangat baik dan pengertian. Lebih disukai daripada yang lain. Anak keempat ingin mengirim perut sakit pergi. Dia ingin melindunginya saat itu. Tapi anak keempat terlalu keras kepala. Untuk itu, dia bertengkar hebat dengannya. Dia sangat marah sehingga penyakit jantungnya kambuh. Ketika dia bangun lagi, perut sakit sudah dikirim pergi. Dia menyuruh orang untuk mencari. Tapi tidak ada jejak perut sakit. Kemudian, dia langsung pergi ke panti jompo. Tidak lagi peduli dengan urusan keluarga Du. Dia ada di Jiangcheng. Tolong Tuan Du untuk menjemputnya kembali dan merawatnya dengan baik. Alis dan mata Myuge menjadi dingin. Sebelum aku pergi ke keluarga Du, aku tidak ingin dia menderita. Kalau tidak, Tuan Du, jangan salahkan aku karena tidak memberimu muka. Tuan Du tampak serius. Jangan khawatir, aku akan segera kembali ke keluarga Du untuk memimpin. Kali ini aku akan merawatnya sendiri. Tuan Du menutup telepon. Lalu memutar nomor untuk meminta orang datang ke panti jompo untuk menjemputnya. Segera beberapa mobil mewah berhenti di depan panti jompo. Tuan Du berdiri di tangga panti jompo. Menatap orang-orang yang berdiri di bawah dengan perasaan tidak nyaman. Beberapa putra dan menantunya. Cucu-cucunya dan Nyonya Du juga datang. Ayah. Akhirnya, kamu mau keluar. Putra tertua Tuan Du, Du Baichuan, melangkah maju. Keluarga Du sekarang mengalami krisis ekonomi. Perlu kamu untuk keluar dan memimpin. Jika kamu tidak keluar lagi, keluarga Du akan segera runtuh. Keluarga Du telah menurun selama bertahun-tahun. Setiap tahun, mereka terus menurun. Situasi tahun ini bahkan lebih suram. Sejak Tuan Tua pindah ke panti jompo, para mitra kerja keluarga Du sebelumnya, semuanya mengakhiri kerjasama dengan keluarga Du. Tuan Tua juga sama sekali tidak lagi peduli dengan urusan bisnis. Tidak peduli bagaimana mereka memohon. Tuan Du tidak mau meninggalkan panti jompo. Baru-baru ini, dia sedang berdiskusi dengan keluarganya. Bagaimana cara meminta Tuan Tua keluar? Tanpa diduga, dia tiba-tiba ingin pulang. Tuan Du dengan dingin menyapu pandangannya. Memandang orang banyak. Hanya dua kata, naik mobil. Lalu langsung naik ke mobil. Sama sekali tidak peduli dengan orang banyak. Beberapa putra Tuan Du saling memandang. Langsung mengikuti Tuan Tua kembali ke keluarga Du. Setelah semua orang tiba di keluarga Du, Tuan Du langsung berjalan ke posisi utama dan duduk. Lalu putra dan menantunya duduk di kedua sisi. Cucu-cucunya yang tersisa mencari tempat duduk masing-masing. Pelayan segera menuangkan teh untuk Tuan Du. Tuan Du tidak mengatakan apapun. Suasananya agak tegang. Akhirnya, Nyonya Du yang pertama membuka mulut. Kenapa kamu berubah pikiran dan keluar lagi? Bukankah kamu bilang tidak ingin kembali ke keluarga Du seumur hidupmu? Nyonya Du memiliki kebencian terhadap Tuan Du.
Selama bertahun-tahun ini, Tuan Du tinggal di panti jompo. Tidak peduli dengan urusan keluarga. Hanya karena anak keempat mengirim perut sakit pergi. Dia tidak bisa mengerti. Anak yang lahir dari Nona Ye yang berstatus rendah. Kenapa dia begitu peduli? Tuan Du dengan acuh tak acuh meliriknya. Kenapa? Kamu kecewa aku kembali? Wajah Nyonya Du berubah. Tidak ada, Tuan Du mendengus dingin. Tidak terus memperhatikannya. Tapi mengalihkan pandangannya ke orang lain. Kemudian, dia mengangkat cangkir teh dan menyesapnya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang tak terlukiskan. Anak sulung, selesaikan proyek di tanganmu. Mulai besok, aku akan mengambil alih perusahaan sepenuhnya. Du Baichuan tersentak. Kamu ini? Tuan tua bermaksud mengambil kembali haknya. Tuan Du tidak memberikan pandangan tambahan. Untuk Du Baichuan, lalu berkata, aku akan pergi ke Jiangcheng sendiri untuk menjemput Du Ziteng pulang. Mulai sekarang, dia akan diajar langsung olehku. Setelah Tuan Du mengatakan ini, tiba-tiba meledak. Nyonya Du adalah orang pertama yang menentang. Bagaimana bisa? Du Ziteng hanyalah seorang anak haram. Ibunya bahkan tidak tahu siapa. Membawanya kembali akan mempermalukan keluarga Du? Putra keempat Tuan Du. Du Binli mengerutkan kening. Aku bahkan tidak tahu siapa ibu perut sakit. Aku bisa memberinya makanan. Sudah sangat baik. Aku tidak setuju untuk membawanya kembali. Anakku hanya boleh Xiaoyu. Aku tidak akan mengakuinya. Tuan Du meletakkan cangkir teh di atas meja. Membuat suara keras. Tidak setuju? Keluar dari sini. Tuan Du mengangkat matanya. Mata tajamnya menyapu. Nyonya Du dan Du Binli. Keluarga Du yang aku dirikan. Bukan giliran kalian berdua untuk memutuskan. Tuan tua gila. Nyonya Du terkejut. Kamu akan melakukan ini untuk seorang anak haram. Mengusirku dan anak keempat dari rumah? Ekspresi Tuan Du tidak berubah sedikit pun. Kata-katanya tidak diragukan lagi, pelayan. Kemasi barang-barangnya dan buang. Wajah Nyonya tua berubah, apa yang kamu lakukan? Kamu tinggal di panti jompo selama bertahun-tahun dan tidak peduli tentang keluarga. Begitu kembali, langsung mencari masalah. Apa salahku? Tuan Du bahkan tidak meliriknya. Hanya melirik pelayan yang masih berdiri di tempatnya. Kenapa aku tidak bisa menyuruhmu lagi? Wajah pelayan berubah. Cepat menyuruh pelayan untuk mengemasi barang-barang Nyonya Du. Nyonya Du tua sangat kesakitan di dadanya. Beberapa putranya segera memegangnya. Dunan. Kamu gila? Benar-benar gila. Aku istrimu. Aku sudah bersamamu seumur hidupku, sampai tua. Kamu mau mengusirku? Kamu mau membunuhku? Beberapa putra keluarga Du juga tidak tahan melihatnya. Berkata, ayah. Apa yang ibu lakukan hingga membuatmu begitu marah? Bahkan jika ibu benar-benar melakukan sesuatu. Kamu seharusnya tidak mengusirnya dari rumah. Kakek dan nenekku tidak rela dia meninggalkan keluarga Du. Mau pergi kemana lagi? Ayah, segala sesuatu harus ada alasannya. Kamu tidak bisa tanpa alasan mengusir ibu. Beberapa putra keluarga Du sebenarnya tidak memiliki hubungan yang baik dengan Nyonya Du. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah ibu mereka. Dia akan diusir dari rumah. Mereka tentu saja tidak bisa begitu saja. Tuan Du melirik semua orang dengan tatapan dingin. Sepertinya kalian semua ingin ikut keluar dari keluarga Du bersamanya. Beberapa putra Nyonya Du segera melepaskan tangan wanita tua itu. Nyonya Du benar-benar membesarkan sekelompok serigala bermata putih. Kepala pelayan mengemas barang-barang dengan sangat rapi. Tuan marah, dia tidak berani mengabaikannya. Jadi dia hanya mengemasi beberapa pakaian dan perhiasan wanita tua itu. Dan segera turun. Kepala pelayan awalnya mengira akan ada ruang untuk kompromi. Tapi melihat Tuan berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia juga tidak berani menunda lagi. Langsung menyuruh orang untuk mengusir Nyonya Du. Makian Nyonya Du bergema di seluruh villa. Wajah Tuan Du tidak berubah sama sekali. Sampai tidak lagi mendengar suara Nyonya Du.
Du Baichuan dan saudara-saudaranya saling memandang. Dengan ketakutan menatap Tuan Du. Saat ini, tidak ada yang berani berbicara. Tuan telah tinggal di panti jompo selama bertahun-tahun. Begitu kembali langsung marah. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Mereka takut itu adalah sesuatu yang mereka lakukan. Diketahui oleh Tuan. Kali ini mereka semua menundukkan kepala dan tidak berani bersuara. Aku akan menjemput Du Zitong pulang. Apakah kalian ada pendapat? Tuan Du akan kembali mengangkat cangkir teh. Meminumnya dengan tenang. Mata Du Baichuan berkedut. Tuan membuat keributan ini hanya untuk menjemput Du Zitong pulang. Tapi tidak benar. Du Zitong telah dikirim ke Jiangcheng selama 10 tahun. Tuan belum pernah bertanya. Kenapa baru sekarang bertanya? Du Baichuan tidak mengerti. Melihat ke arah Du Binli. Du Binli mengerutkan kening. Dia juga tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Tuan. Tapi saat ini dia juga tidak berani banyak bicara. Dia sama sekali tidak meragukan kemampuan Tuan untuk bertindak. Jika dia mengatakan beberapa patah kata lagi, mungkin dia benar-benar akan diusir dari keluarga Du. Dia diusir tidak masalah. Maka Putri Xiaoyu juga akan diusir. Dia tidak akan membiarkan putra kesayangannya menderita. Melihat beberapa orang di bawah tidak berbicara, Tuan Du baru meletakkan cangkir tehnya. Sepertinya tidak ada yang keberatan. Jika demikian, saya katakan dulu, jika orang itu sudah dijemput. Siapapun yang berani membuat masalah dengannya. Jangan salahkan saya karena tidak memberi muka. Setelah Tuan Du selesai berbicara, langsung di bawah dukungan kepala pelayan, pergi ke klub malam Jiangcheng di lantai atas. Mu Ge menutup telepon Tuan Du. Lalu dia membuka telapak tangannya dan melihat sehelai rambut. Dia memberikan rambut itu kepada Ye Wen untuk diuji. Mu Ge tidak mengatakan untuk siapa pengujian itu dilakukan. Tapi Ye Wen telah mengikuti Mu Ge begitu lama. Dia mengenalnya dan tentu saja juga mengenal dia dan Hong Jie. Dia yang menyaksikan seluruh proses. Tentu saja juga melihat Du Zitong dan Hong Jie sangat mirip. Dia tidak tahu hubungan Du Zitong dengan Hong Jie. Tapi karena Mu Ge menyuruhnya melakukan tes DNA, pasti ada hubungan darah dengan Hong Jie. Ye Wen menerima rambut Du Zitong. Sampel DNA dengan ekspresi serius. Akan secara pribadi mengawasi pertunjukan di panggung berlanjut. Tapi karena keributan Li Tong, semua pelanggan klub malam pergi. Hanya menyisakan Mu Ge dan beberapa orang lainnya. Mu Ge mengangkat gelasnya dan berkata kepada Mu Zhen, "Selamat ulang tahun untuk kakak ketiga." Selamat ulang tahun. Meskipun ulang tahun ini sedikit buruk, tapi dia masih ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakak ketiga. Mu Zhenjian melirik Liu Ruyan. Lalu melihat ke Chu Youlan. Akhirnya tatapannya tertuju pada klub malam yang berantakan. Saat ini, dia benar-benar ingin mengatakan, ulang tahun ini sangat seru. Pada saat Mu Ge mengangkat gelasnya, Liu Ruyan dan Chu Youlan juga mengangkat gelas mereka. Keduanya sangat akrab bersulang dengan Mu Zhenjian. Lalu Chu Youlan mengeluarkan sebuah kartu. Ini adalah kartu yang diberikan Xiao Mumu kepada saya. Ada 20 juta di dalamnya. Setelah jeda, Chu Youlan mengeluarkan kartu lagi. Kartu ini adalah hadiah ulang tahun saya untuk kakak ketiga. Bisa memilih di toko manapun. Anda bisa memilih berapa banyak pakaian merek yang saya rancang. Tentu saja saya juga bisa membuatkan Anda satu set khusus. Tapi butuh waktu lama. Jika Anda bisa menunggu, Anda juga bisa. Dia baru saja keluar untuk bersenang-senang. Tidak berniat mendesain pakaian. Mu Zhenjian melihat 2 kartu di tangannya. Dengan susah payah menelan ludah. Dia membuka mulutnya dan baru saja ingin berbicara. Liu Ruyan mengeluarkan kartu lagi, hadiah ulang tahun untuk kakak ketiga. 50 juta, Mu Zhenjian. Apakah kalian semua harus begitu baik? Membuatku terlihat seperti pengemis. Mu Zhenjian melihat 3 kartu di tangannya untuk waktu yang lama. Akhirnya mengeluarkan kartu Liu Ruyan. Aku tidak mau milikmu. Liu Ruyan tampak serius, kenapa kakak ketiga meremehkanku? Sudut mulut Mu Zhenjian berkedut.
Berani-beraninya aku meremehkanmu. Orang terkaya di kota Jin. Pemimpin keluarga Liu. Aku tidak berani meremehkan siapapun, juga tidak berani meremehkanmu. Mu Zhenjian menghela nafas, kamu. Tidak ada hubungannya denganku. Kenapa aku harus menerima hadiahmu? Jika suatu hari kamu menjadi adik iparku, aku akan menerima hadiah ini. Dia mengakui bahwa dia kekurangan uang. Tapi bukan berarti dia akan menerima semua uang. Hal tentang adik ipar, dia tidak mau. Liu Ruyan dan saudara-saudaranya ini benar-benar lebih hebat dari yang lain. Adapun Tuan Youlan, Mu Zhenjian tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dengan senyum seperti kaki tangan. Bisakah saya meminta satu set setelan yang dibuat khusus? Dan juga beberapa saudara baikku ini ingin satu set pakaian kulit untuk masing-masing. Beberapa orang mendengar. Tiba-tiba dengan gugup menatap Chu Youlan. Sudut mulut Chu Youlan berkedut, kalian ingin membuatku lelah. Selain pakaian MUG, dia pada dasarnya mendesainnya dalam 1 kuartal. Belasan set untuknya ganti. Memakai yang lain semua karena suasana hati yang baik. Juga akan mendesain. 1 kuartal bisa menghasilkan 1 produk, itu sudah bagus. Juga ingin dia mendesain 4 set sekaligus. Dia tidak mau, tapi dia harus. Chu Youlan bersandar di bahu MUG. Siapa suruh kamu kakak ketiga yang paling dicintai Xiao Mumu? Mu Zhenjian dan yang lainnya senang. Ulang tahun hari ini sangat menguntungkan. Tidak hanya 20 juta. Juga pakaian yang dibuat khusus oleh Tuan Youlan. Bisa dibanggakan selama bertahun-tahun. Mu Zhenjian mengembalikan kartu yang diberikan Chu Youlan. Sedangkan kartu MUG. Dia terdiam lama. Tiba-tiba mendekati MUG. Berbisik, bisakah aku meminjam 15 juta itu? MUG mengangkat alisnya, kenapa tidak mau? Mu Zhenjian tersenyum malu, mau? Sebelumnya? Bukankah kukira kamu menggunakan uang Liu Ruyan? Sekarang semua orang tahu kamu adalah bos Yese. Uang itu pasti milikmu sendiri. Aku butuh uang. Sangat butuh, sangat butuh. Aku akan menghitung bunganya untukmu. Setelah 5 tahun, aku akan mengembalikan modal dan bunganya, oke? Tuhan tahu. Dia akhir-akhir ini khawatir tentang uang sampai rambutnya hampir memutih. Tapi ketika MUG memberinya 15 juta, dia sangat bersemangat. Tapi meskipun bersemangat, dia juga tahu bahwa dia tidak seharusnya mengambil uang itu. Karena itu adalah uang Liu Ruyan. Tapi karena bukan milik Liu Ruyan, dia baru berani berbicara kalau itu milik adiknya. Tentu saja dia juga tidak enak mengambil uang MUG. Tapi ini benar-benar tidak ada pilihan. Dia dan saudara-saudaranya memulai sebuah perusahaan perangkat lunak. Tahap awal sudah diinvestasikan 1 juta. 1 juta ini adalah tabungan biaya hidupnya selama bertahun-tahun. Dia terlihat seperti anak muda keluarga Mu. Tapi sejak SMA, biaya hidupnya hanya 20.000 yuan sebulan. Biasanya dia tidak tega membeli apapun yang bagus. Sedikit demi sedikit, sebenarnya dia hanya menabung sekitar 400.000 yuan selama bertahun-tahun ini. Sisa uangnya, sebagian dia dapatkan dari pekerjaan paruh waktu di universitas. Sebagian lagi diberikan oleh nenek. Jadi setelah dijumlahkan, totalnya hanya 1 juta. Tapi pada tahap awal memulai bisnis, 1 juta ini diinvestasikan dan bahkan tidak ada percikan airnya. Kemudian, mereka menghitung jumlah dana yang dibutuhkan. Kira-kira membutuhkan 30 juta. Untuk mengembangkan perangkat lunak ini, Chu Youlan baru saja mengeluarkan 20 juta untuk MUG. Ditambah 15 juta sebelumnya dari MUG. Biaya investasi dan operasional perusahaan. Seharusnya cukup. Kalau saja dia tidak kehabisan uang. Dia juga tidak akan berani meminta kepada MUG. MUG terdiam sejenak. Langsung mengeluarkan nomor kartu ponselnya dan memberikannya. Mu Zhenjian terkejut. Bukankah baru saja bisa dengan memberikan kartu? Kenapa sekarang butuh nomor kartu? Tapi Mu Zhenjian tetap melaporkan nomor kartunya. 2 menit kemudian,
Ponsel MU Zhenjian berdering. Dia mengangkat ponselnya dan melihat. Hampir tidak bisa memegang ponselnya dan menjatuhkannya. MU Zhenjian mengucek matanya. Agak ragu bahwa dia sedang bermimpi. 1 miliar? MU Zhenjian mengucek matanya. Agak ragu bahwa dia sedang bermimpi. 1 miliar. Dia sedang bermimpi, kan? MU meletakkan ponselnya di atas meja. Dengan tenang berkata, gunakan saja. Katakan saja padaku kalau tidak cukup, uang selalu ada. Dia tidak bertanya kepada MU Zhenjian untuk apa uang itu digunakan. Dia percaya pada ketiga saudaranya. Apakah MU Zhenjian berbicara seperti manusia? Selain itu, uang selalu ada. Jika orang lain mendengar kata-katamu, mereka mungkin akan memukulmu sampai mati. Terlalu pamar kekayaan. Tapi MU Zhenjian tiba-tiba khawatir. Kamu sudah memberiku semua uangmu. Apakah kamu punya uang untuk digunakan sendiri? Sebelum MU berbicara, Chu Youlan tiba-tiba mencibir. Jumlah 0 di kartunya saja tidak bisa dihitung. Kamu masih khawatir dia tidak punya cukup uang untuk digunakan. Xiao Mumu kami adalah orang kaya. MU Zhenjian menarik napas dalam-dalam. 0 di kartu tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung? Tempat legendaris macam apa sebenarnya YC itu? Bukankah ini hanya sebuah klub malam? Kenapa bisa menghasilkan begitu banyak uang? Siapa sebenarnya Hong Jie yang mengadopsi MU Ge? Dia juga ingin diadopsi. Tepat ketika MU Zhenjian masih terkejut dengan uang di kartu MU Ge, Liu Ruyan tiba-tiba meletakkan gelasnya. Berkata, ayo pergi. Pergi ke rumah MU untuk mendapatkan kembali pengeluaran hari ini. HMPH. Liu Ruyan menendang. Menendang anjing gembala ke pintu rumah MU. Orang-orang keluarga MU sudah beristirahat saat ini. Mendengar suara keras ini, mereka semua bangun untuk memeriksa. Xia Xining adalah orang pertama yang turun. Ketika melihat anjing gembala yang tergeletak di tanah dengan rambut acak-acakan. Anjing gembala yang kotor. Wajahnya tiba-tiba berubah. Ada apa dengan Yang Kuan? Ibu, tolong aku. Yang Kuan kesakitan di sekujur tubuhnya. Dalam perjalanan, pengawal Liu Ruyan juga tidak membiarkannya pergi dengan mudah. Dia dipukuli sebelum dikirim ke sini. Xia Xining membantu anjing gembala itu berdiri. Melihatnya seperti ini, dia sangat sedih. Berteriak, bajingan mana yang berani menyakitimu? Yang Xuan, katakan pada ibu. Ibu akan membalaskan dendammu. Perhatiannya tertuju pada anjing gembala. Sama sekali tidak melihat Liu Ruyan di belakang anjing gembala. MU Ge, dan beberapa orang lainnya Chu Youlan. Mui Wei juga turun saat ini. Dia melihat Liu Ruyan sekilas. Hanya mengerutkan kening. Pandangannya tertuju pada anjing gembala. Dengan wajah muram bertanya apa yang terjadi. Meskipun dia tidak menyukai anjing gembala. Tapi setidaknya dia adalah anak dari keluarga MU. Sekarang dipukuli seperti ini. Ini seperti menampar wajahnya. Ibu adalah Muge. Mu Yang Kuan berteriak sambil menangis. Dia menyuruh Ruyan memukulku seperti ini. Dia ingin menghancurkanku. Dia tidak ingin aku tinggal di keluarga MU. Dia membenci aku karena mengambil identitasnya. Mu Yang Kuan menggenggam erat tangan Xia Xining, Bu. Jelaskan pada kakak MU. Bukan aku yang ingin mengambil identitasnya. Aku tidak pernah berpikir untuk mengambil miliknya. Ini semua bukan keinginanku. Biarkan dia melepaskanku, oke? Aku akan meninggalkan keluarga MU. Aku akan pergi hari ini. Pasti tidak akan mengganggunya. Xia Xining mendengar itu. Tiba-tiba marah besar, bajingan. Kakak MU, kau pengkhianat. Kalau hari ini aku tidak melampiaskan amarah untuk Yang Kuan. Aku bukan Xia Xining. Kata Xia Xining. Mengangkat tangan dan memukul ke arah kakak MU. Kakak MU belum bertindak. Ruyan yang ada di sampingnya langsung mengangkat kaki. Menendang Xia Xining. Tendangan Ruyan ini tidak ringan. Xia Xining langsung ditendang ke tangga di halaman. Kemudian terdengar suara dingin Ruyan.
Berani menggertak Age di depan mataku. Bisa dilihat saat aku tidak ada. Apakah kalian tidak melakukan hal yang benar, kalian binatang? Apakah aku, Ruyan, sudah mati? Muge turun dari lantai. Melihat Xia Xining ditendang oleh Ruyan. Dia langsung marah. Ruyan, jangan berlebihan, ini keluarga MU. Bukan keluarga Liu. Kau datang ke sini untuk memukul ibuku. Apakah kau pikir keluarga MU kami takut padamu? MU Ye melirik Xia Xining. Tidak ada emosi berlebihan di matanya. Hanya menatap Ruyan dengan ekspresi muram. Aku butuh penjelasan yang masuk akal. Dia tidak memiliki perasaan terhadap Xia Xining. Tentu saja dia tidak akan merasa kasihan padanya. Tapi saat ini, dia juga harus maju untuk menjaga muka keluarga MU. Keluarga MU memang tidak sebaik keluarga Liu. Tapi juga tidak mengizinkan Ruyan untuk terus-menerus memprovokasi. Ruyan menyilangkan kedua tangannya di pinggang. Bayangannya memanjang di bawah sinar bulan. Tapi untuk MUY, nada bicaranya masih sopan, Paman MU. Ageku diganggu. Bukankah kau harus memberiku penjelasan? MUY berbalik menatap kakak MU. Alisnya sedikit berkerut. Suaranya membawa sedikit keraguan. Diganggu? Apakah kau melihat apa yang kau katakan? Dalam situasi saat ini, apakah yang diganggu adalah Muge? Muge bahkan tidak mengotori ujung pakaiannya. Sebaliknya, Mu Yang Kuan. Seluruh tubuhnya penuh luka. Wajahnya dipukuli sampai hampir tidak bisa dikenali. Muge diganggu oleh Mu Yang Kuan. Bahkan jika dia tidak menyukai Mu Yang Kuan. Tapi dia juga tidak buta. Putra kesayanganmu. Mu Yang Kuan membawa sekelompok anak muda. Serta nona dari keluarga Li itu. Memblokir Age di klub malam. Jika saja aku tidak datang tepat waktu, Age mungkin tidak akan bisa kembali menemuimu. Kakak MU melirik Ruyan. Membuka mulutnya. Dia awalnya ingin mengatakan sesuatu. Pada akhirnya, dia tidak mengatakannya. Ini bukan pertama kalinya dia tahu Ruyan tidak tahu malu. Ruyan dengan tenang. Aku sudah menagih hutang keluarga Li yang menggertak Age. Sekarang giliran keluarga MU. Alis MUY semakin berkerut. Dia merasa sedang mendengarkan lelucon. Mu Yang Kuan membawa orang. Memblokir kakak MU di Ye Zhonghui. Apa-apaan ini? Mu Yang Kuan sejak kecil dibina oleh Xia Xining sesuai dengan standar anak kaya. Sama sekali tidak akan pergi ke klub malam. Selain itu, di lingkaran pertemanan Mu Yang Kuan, semuanya adalah anak-anak muda dari keluarga terkemuka. Dia sama sekali tidak mengenal anak muda manapun. Tapi ekspresi Ruyan ini sepertinya tidak sedang bercanda. MUY terdiam sejenak. Menatap Mu Yang Kuan. Dengan suara dingin bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Jelaskan. Mu Yang Kuan begitu melihat mata MUY. Secara naluriah bersembunyi di belakang Xia Xining. Xia Xining melihat ini. Berdiri untuk melindungi. Berkata dengan keras untuk menanyai Yang Kuan. Apakah dia tidak tahu seperti apa dirinya? Ruyan dan Muge itu satu pemikiran. Mereka hanya tidak tahan terhadap Yang Kuan. Kau tidak membela Yang Kuan, tidak masalah. Dan masih menyuruhnya menjelaskan. Apa yang harus dia jelaskan? Bahkan jika dia tidak melakukannya. Ruyan dan Muge menargetkannya. Juga akan membuat beberapa bukti. MUY melirik Xia Xining dengan dingin. Suaranya bercampur dengan sedikit kemarahan, aku tidak bertanya. Xining berikutnya langsung menggertak. Kaki baru saja akan berbicara. MUY juga malas untuk melihatnya. Langsung berbalik dan bertanya pada Mu Yang Kuan, pikirkan baik-baik. Jika masih tidak menjelaskan apa yang terjadi, pergi dari keluarga MU. Aku Mu Yang Kuan, dia ketakutan. Tanpa diduga. Ruyan benar-benar membawanya ke keluarga MU untuk menyelesaikan masalah. Dia tidak bisa menyembunyikan masalah Ye Zhonghui. Jika ayah dan nenek tahu, dia benar-benar tidak bisa terus tinggal di keluarga MU. Keluarga MU adalah penyelamatnya. Jika dia diusir, tidak akan ada tempat lagi untuk pergi.
Wajah Mu Yang Kuan pucat. Saat dia berpikir bagaimana cara menjelaskan, suara Nyonya Mu tiba-tiba terdengar. Apa yang terjadi? Nyonya tua tidurnya sangat ringan. Ada keributan besar di lantai bawah. Dia bangun pada saat pertama. Dia sudah tua. Ada proses penyesuaian. Baru turun kali ini. Kakak Mu melihat kelelahan di mata Nyonya Mu. Menendang kaki Ruyan, sialan. Mengganggu nenek beristirahat. Dia sudah menyuruhnya pergi di klub malam. Dia tidak perlu mengurus masalah Mu Yang Kuan. Dia harus datang untuk meminta penjelasan. Ruyan ditendang oleh kakak Mu. Hanya dengan tenang menepuk debu di paha putihnya. Sama sekali tidak ada rasa bersalah karena mengganggu Nyonya Mu. Menggerta Age. Jangan katakan Nyonya Mu. Bahkan neneknya sendiri. Saat ini juga harus bangun untuk membela kakak Mu. Kakak Mu terlalu malas untuk peduli pada Ruyan. Berjalan ke sisi Nyonya Mu dan membantunya. Nenek. Nyonya Mu menepuk tangan kakak Mu. Tersenyum ringan. Berbicara dengan nenek tentang apa yang terjadi. Matanya tidak buta. Keributan di rumah begitu besar. Mu Yang Kuan penuh luka. Sepertinya dia menggertak Muge lagi. Hanya saja dia tidak mendapatkan apa-apa. Nyonya tua itu menepuk tangan Muge. Tersenyum ringan. Berkata pada nenek tentang apa yang terjadi. Matanya tidak berdering. Keributan di rumah begitu besar. Mu Yang Kuan penuh luka. Sepertinya dia menggertak Muge lagi. Hanya saja dia tidak mendapatkan apa-apa. Muge mengerutkan bibirnya dan tidak berbicara. Dia tidak membutuhkan siapapun untuk membelanya. Karakter kecil seperti Mu Yang Kuan. Dia sama sekali tidak tertarik. Kembali ke keluarga Mu, di satu sisi karena Hong Jie. Di sisi lain, juga ingin membalas dendam pada Xia Xining. Adapun Mu Yang Kuan. Sebuah bom dengan kekuatan kurang dari 0,1. Bahkan sehelai rambutnya pun tidak bisa terluka. Karena masalah kecil ini mengganggu istirahat nenek. Tidak sepadan, Mu Zhenjian mencibir. Nenek, kau belum tahu, kan? Tuan muda jenius keluarga Mu kita. Mu Yang Kuan memanggil sekelompok anak muda. Menggertak Muge di Ye Zhonghui. Merokok dan minum. Betapa hebatnya. Mu Zhenjian memandang Mu Yang Kuan dengan jijik. Tidak hanya itu. Dia juga memanggil Li untuk membuat Age terlihat buruk. Jika saja Ruyan tidak datang tepat waktu. Aku dan Age tidak akan bisa keluar dari Ye Zhonghui. Mungkin besok keluarga Mu kita akan mengadakan pemakaman. Mu Zhenjian sejak kecil tidak menyukai Mu Yang Kuan. Sekarang melihatnya lebih banyak lagi. Jadi, Ruyan ingin datang ke keluarga Mu untuk meminta keadilan bagi Muge. Dia sangat mendukungnya. Nyonya Mu terkejut, wajahnya menjadi gelap. Tiba-tiba berbalik. Menampar wajah Mu Yang Kuan. Kau sangat berani. Berani menggertak cucuku. Mu Yang Kuan memegangi wajahnya dan menangis, nenek. Tidak, dia hanya apa? Bagaimana cara menjelaskan ini? Sining berikutnya melihat Mu Yang Kuan dipukuli. Tiba-tiba merasa sangat kasihan. Kenapa kau memukul Yang Kuan? Dia sudah dipukuli oleh Ruyan seperti ini. Kau masih memukulnya. Dalam sebulan, Jinda akan mulai sekolah. Bagaimana kau membiarkannya bertemu orang? Pak. Nyonya Mu kemudian menampar Xia. Di tubuh Sining. Diam. Jika kau mengatakan satu kata lagi, segera keluar. Jika bukan karena dia benar-benar tidak ingin menjadi ibu mertua yang jahat dalam pernikahan putranya. Dia benar-benar ingin Mu Ye bercerai dari Xia Xining, Bu. Kau memukulku? Xia Xining membelalakan matanya. Menatap Nyonya Mu dengan tak percaya. Dia telah menikah dengan keluarga Mu selama bertahun-tahun. Nyonya tua itu tidak pernah menyentuhnya sama sekali. Hari ini, di depan begitu banyak orang, dia memukulnya. Mu Ye merasakan Nyonya tua marah. Dia buru-buru berjalan ke Nyonya tua dan memegangi tangannya. Bu. Jangan marah, aku akan menyelesaikan masalah ini. Kau yang menyelesaikannya.
Nyonya MU melepaskan tangannya dengan ekspresi muram. Jika bukan karena kau, sebagai seorang ayah, tidak pernah peduli pada anak-anakmu. Apakah Age akan dibuang olehmu? Aku hanya bertanya pada Age. Ketika dia mengandalkan mengumpulkan sampah selama bertahun-tahun itu. Apa yang kau rasakan? Apakah kau benar-benar tidak merasa kasihan padaku? MUY tidak tahu harus berkata apa. Dia merasa tidak enak saat itu. Tapi tidak begitu kuat. Dia sedikit berhutang pada Muge. Tapi hanya itu. Dia tidak akan memberikan lebih banyak kasih sayang ayah. Menurutnya. Selama itu adalah anak yang lahir dari Sining, mereka tidak pantas mendapatkannya. Baiklah. MUY mengangkat matanya dan menatap mata Muge yang acuh tak acuh itu. Jantungnya tiba-tiba berdebar. Dia memandangnya seperti orang asing. Mungkinkah dia benar-benar salah? Orang yang melakukan kesalahan adalah Xia Xining. Bukan anak-anaknya. Haruskah dia benar-benar memberi anak-anaknya sedikit kasih sayang ayah? Jika Muge saat ini tahu apa yang dia pikirkan, pasti akan tertawa terbahak-bahak. Kasih sayang ayah itu menggelikan. Nyonya MU melihat MUY seperti ini. Dia menjadi sangat marah. Dia tidak mengerti. Karena dia tidak menyukai Xia Xining. Mengapa dia menikahinya saat itu? Setelah menikah, keduanya seperti orang asing. Tapi anak-anak telah lahir begitu banyak. Karena anak-anak telah lahir, maka bertanggung jawablah pada anak-anak. Tapi bagaimana dengan MUY? Sama sekali mengabaikan keberadaan anak-anak. Nyonya MU meremas pelipisnya. Dia juga tidak ingin lagi berdebat dengan MUY. Dia berbalik. Dengan dingin berkata pada Mu Yang Kuan, "Hari Age pulang. Aku sudah memberitahumu. Sebaiknya kau bersikap baik. Jangan mencari masalah dengan Age. Dan jangan pernah berpikir untuk menggantikannya." Wajah Mu Yang Kuan pucat. Kata-kata untuk menjelaskan juga tidak bisa diucapkan. Semakin banyak dia berbicara, semakin banyak celah. Selama Nyonya MU benar-benar berencana untuk menyelidiki klub malam. Pengawasan akan diputar dan kebenaran akan segera terungkap. Mu Yang Kuan. Aku tidak pernah mengakui bahwa kau adalah cucuku. Apapun yang terjadi antara kau dan Xia Xining, kau tidak punya sedikit pun pengaruh di sini. Karena kau ingin hidup di keluarga MU. Kau harus tahu siapa dirimu. Anak-anak keluarga MU-ku tidak perlu kau ajari. Tatapan Nyonya MU pada Mu Yang Kuan. Tidak ada sedikit pun kehangatan. Kau berani membawa orang untuk memukul Muge. Siapa yang memberimu keberanian? Mu Yang Kuan jatuh ke tanah dan tidak berbicara. Hanya duduk seperti itu. Dia sudah tidak ingin berbicara. Biarkan saja. Lagi pula, pada akhirnya hanya akan diusir dari keluarga MU. Muge belum pernah melihat Mu Yang Kuan seperti ini. Sedikit merasa kasihan, mungkin ada kesalahpahaman tentang masalah ini. Saya yakin Yang Kuan bukanlah orang seperti itu. Dinding sendok kayu direbus. Karena mereka semua mengatakan Yang Kuan memukul ember kayu. Lebih baik biarkan penggembala berbicara sendiri. Dia tidak percaya omong kosong yang dikatakan MUG dan Liu Ruyan. Tapi penggembala bisa dipercaya, karakternya lemah lembut. Dan tidak berani berbohong. Tiba-tiba dipanggil, tubuh penggembala bergetar hebat. Wajah MU Xiaobei menjadi gelap. Apa yang kamu katakan? Bicaralah dengan baik jika ada yang ingin dikatakan. Jangan ragu-ragu. Dan saya memperingatkan Anda untuk menceritakan yang sebenarnya. Jangan melebih-lebihkan. MU Xiaobei berkata. Memberi penggembala tatapan peringatan. Penggembala berbicara tanpa koherensi. Tapi setelah melihat MUG di depannya, dia tiba-tiba tidak gugup lagi. Itu Yang Kuan. Dia selalu menggertakku. Sejak saya dan ibu saya kembali ke rumah MU. Dia mengatakan bahwa kami adalah pengemis. Datang ke rumah MU untuk meminta makanan. Ketika dia tidak senang, dia akan memanggilku keluar dan memukulku. Dia mengatakan bahwa orang liar seperti saya pantas untuk diganggu olehnya. Hari ini juga dia memanggilku keluar. Hanya karena beberapa hari yang lalu saya memberi sepupu saya sebuah kartu. Dia marah, merokok dan minum juga benar. Setelah penggembala selesai berbicara,
Dengan gugup meremas ujung pakaiannya. Tidak berani melihat semua orang yang hadir. Dan tidak tahu kapan dia turun dan berdiri. MU Baichuan, yang berada di depan pintu rumahnya, sekarang berlinangan air mata. Dia tidak menyangka. Putranya menjalani kehidupan yang begitu sulit di rumah. Dia tidak pernah tahu. Setelah penggembala selesai berbicara, Xia Xining dan MU Xiaobi sama-sama melebarkan mata mereka. Menatap Yang Kuan dengan tak percaya. Untuk waktu yang lama, keduanya tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Saya tidak tahu berapa lama. MU Xiaobi baru tersadar. Dia dengan susah payah menelan ludah. Dengan gemetar bertanya pada Yang Kuan apakah itu benar. Dia sulit menerimanya. Adik yang telah dia cintai selama bertahun-tahun. Ternyata memiliki sisi yang begitu mengerikan. Memukul orang. Merokok dan minum. Apakah ini masih tuan muda dari keluarga kaya yang anggun dan mulia? Atau tuan muda jenius yang dipuja oleh semua orang? Ini terlalu sulit untuk diterima. Yang Kuan, bicaralah. Xia Xining juga tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu. Anak yang telah dia kembangkan dengan susah payah akan menjadi orang seperti itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah semua yang dia katakan itu benar? Pandangan semua orang di keluarga MU. Semua melihat ke arah Yang Kuan saat ini. Menunggu penjelasannya. Berapa lama telah berlalu? MU Xiaobi baru tersadar. Dia dengan susah payah menelan ludah. Dengan gemetar bertanya pada Yang Kuan apakah itu benar. Dia tidak dapat menerima bahwa dia mencintai tanah selama bertahun-tahun. Ternyata memiliki sisi yang begitu mengerikan. Memukul orang. Merokok dan minum. Apakah ini masih tuan muda dari keluarga kaya yang anggun dan mulia? Atau tuan muda jenius yang dipuja oleh semua orang? Ini terlalu sulit untuk diterima. Yang Kuan, bicaralah. Xia Xining juga tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu. Anak yang telah dia kembangkan dengan susah payah akan menjadi orang seperti itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah semua yang dia katakan itu benar? Pandangan semua orang di keluarga MU. Semua melihat ke arah Yang Kuan saat ini. Menunggu penjelasannya. Yang Kuan yang jatuh ke tanah kehilangan jiwanya. Saya tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia tiba-tiba berdiri dan berteriak, bukan saya. Itu semua bukan niat saya. Saya diancam. Itu perutnya yang sakit. Dia mengancam saya. Jika saya tidak ikut merokok dan minum bersamanya, jangan bergaul dengannya. Dia akan membunuhku. Yang Kuan tiba-tiba meraih tangan Xia Xining. Berteriak histeris, Bu. Saya tidak mau menunggu. Tapi jika saya tidak melakukan ini, saya akan dipukuli sampai mati oleh mereka. Mengenai penggembala. Saya akui bahwa saya melampiaskan amarah saya pada penggembala. Tapi saya tidak bisa mengendalikan diri. Saya diganggu oleh mereka. Saya kehilangan akal sehat. Saya perlu melampiaskan. Yang Kuan berjongkok di tanah dan menangis. Xia Xining dan MU Xiaobi marah dan merasa kasihan. Xia Xining bahkan memarahi. Mereka berani menggertak mereka seperti ini. Mencari mati, jangan takut. Ibu akan pergi untuk membalaskan dendamu besok. Saya akan melapor ke polisi. Saya akan membuat mereka jatuh. Xia Xining berkata. Berkata kepada Nyonya MU, Bu. Kamu juga mendengarnya. Ini semua bukan niat Yang Kuan. Dia semua disakiti oleh orang lain. Lepaskan dia kali ini. Besok saya akan mencari orang-orang yang menyakitinya untuk menyelesaikan masalah. MU berpikir dalam hatinya, sialan. Otak babi semacam ini. Bagaimana bisa menjadi profesor dalam studi kecerdasan manusia? Akting yang buruk seperti itu. Alasan yang penuh celah. Anda benar-benar tidak melewatkan satu kata pun. Nyonya MU benar-benar marah pada Xia Xining. Dengan marah berkata, segera kemasi barang-barang Yang Kuan. Buang dia. Tidak diizinkan lagi menginjakan kaki di pintu keluarga MU. Bu, Anda tidak bisa melakukan ini. Kali ini, Anda meraih tangan Nyonya MU. Yang Kuan masih anak-anak. Jika Anda mengusirnya,
Dia tidak punya tempat untuk pergi. Dia salah dalam hal ini. Saya akan memintanya untuk meminta maaf kepada MUG. Bisakah Anda memaafkannya karena dia selalu berperilaku baik dan pengertian? Bisakah Anda memaafkannya kali ini? Memaafkannya? Nyonya MU berkata dengan dingin, lalu siapa yang memaafkan Age saya? Siapa yang akan menderita penderitaannya? Anda mengatakan dia salah. Bisakah Anda melenyapkan masalah hari ini? Tidak semudah itu. Jika bukan karena Liu Ruyan datang tepat waktu hari ini. Apakah saya harus mengumpulkan jenazah Hage besok? Nyonya MU menepis tangan Xia Xining. Jangan banyak bicara omong kosong. Cepat kemasi barang-barangnya dan biarkan dia pergi. Bu, saya mohon padamu. Xia Xining berlutut dengan keras. Yang Kuan adalah anak yang saya habiskan begitu banyak upaya untuk. Anak yang dikembangkan. Dia akan segera pergi ke Universitas Jin. Di masa depan, dia dapat membawa kemuliaan tertinggi bagi keluarga MU. Anda tidak bisa mengusirnya. Nyonya MU mengerutkan kening. Menatap Xia Xining yang berlutut di depannya. Mengapa Anda melakukan ini? Age adalah putra kandungmu. Dia hampir dibunuh oleh Yang Kuan. Apakah Anda tidak merasa kasihan pada Age? Bahkan berlutut untuk memohon demi seorang pembunuh yang melukainya. Berlutut dan memohon padaku. Nyonya MU memang sedikit sulit untuk menerimanya. Sifat Xia Xining sombong. Dan dia adalah seorang profesor studi kecerdasan manusia. Selama bertahun-tahun ini. Dia juga telah mengajar anak-anak dari berbagai kamar di keluarga MU dengan sangat baik. Dia tidak pernah tahu bagaimana rasanya memohon pada orang lain. Hari ini dia benar-benar memohon untuk Yang Kuan. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh Nyonya MU. Bukankah MU baik-baik saja? Xia Xining berkata, lagi pula, dia dilindungi oleh Liu Ruyan. Yang Kuan tidak memiliki siapapun untuk melindunginya. Hanya aku, Bu. Biarkan saya memohon padamu, oke? Anda biarkan dia tinggal. Saya berjanji akan menjaganya dengan baik di masa mendatang. Nyonya MU terus menatap Xia Xining. Seolah ingin melihatnya. Setelah sekian lama. Nyonya MU baru berbicara, agak ketakutan. Anda memberinya kompensasi 10 juta, oke? Saya akan memberikannya padanya segera. Jika ini biasanya. Xia Xining pasti akan mengatakan mengapa. Tapi sekarang dia tidak berani mengatakan itu. Segera mengeluarkan ponselnya dan mentransfer 10 juta ke MUG. MUG melihat uang yang masuk ke kartu. Mengangkat alisnya dan tersenyum, lalu menatap Xia Xining. Ibunya benar-benar mengejutkan. Nyonya MU melihat dia begitu kooperatif. Matanya sedikit dalam. Kemudian melihat ke arah Yang Kuan. Mulai hari ini, uang saku Yang Kuan akan disita sepenuhnya. Selain biaya kuliah selama kuliah. Biaya hidup 5.000 per bulan. Wajah Yang Kuan memutih. Seketika memutih, 5.000 per bulan. Tempat yang sangat mahal di ibu kota. Dia bahkan tidak punya cukup uang untuk makan. Apalagi dia membutuhkan produk perawatan kulit. Pakaian dan barang mewah lainnya. Orang tua ini ingin membunuhnya. Saya bisa setuju, saya akan menggantikan Anda lain kali. Yang Kuan setuju. Yang Kuan menggigit bibirnya. Akhirnya, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah menyelesaikan masalah ini, Nyonya MU baru kemudian berjalan ke Liu Ruyan. Terima kasih telah membela Age. Tapi lain kali. Saya harap Anda akan memilih cara yang lebih lembut. Tulang-tulang tua saya ini tidak tahan. Maaf, Nenek. Agak khawatir tentang Aning. Lain kali saya akan memilih cara yang lebih lembut. Liu Ruyan sopan dan sopan. Nyonya MU menggelengkan kepalanya. Akhirnya, dia meraih tangan MUG dan membuka mulutnya. Ingin mengatakan sesuatu. Akhirnya hanya mengatakan, Age, kamu telah menderita. Beri nenek waktu. MUG melirik Yang Kuan. Dan kemudian berkata dengan ringan, tepat. Saya juga membutuhkan waktu. Sebelum hari ini. Dia selalu berpikir. Xia Xining tidak menyukainya karena IQ-nya rendah. Dan untuk Yang Kuan,
Xia Xining mungkin menyukainya karena IQ omong kosong ini. Masih suka. Tapi sekarang sepertinya dia perlu waktu untuk memeriksa hubungan antara Xia Xining dan Yang Kuan. Dan apa yang terjadi antara Mui dan Xia Xining? Dia harus memeriksa ini dengan baik. Dia tidak peduli dengan banyak orang di keluarga MU. Tapi dia harus melindungi beberapa orang itu dengan baik. Siapa yang berani menyentuh keluarga MU? Dia tidak akan melepaskan siapapun. Adegan ini akhirnya berakhir setelah kunjungan Nyonya MU. Liu Ruyan dan Chu Youlan juga meninggalkan keluarga MU. MU tidak pernah mengerti mengapa Liu Ruyan melakukan ini? Untuk membelanya. Tidak semuanya. Setidaknya Yang Kuan masih aman dan sehat di rumah MU. Tapi jika untuk tujuan lain, MU juga tidak mengerti apa yang ingin dia lakukan. Singkatnya, Liu Ruyan punya urusan. Jika Liu Ruyan bisa tahu apa yang dia pikirkan saat ini, dia pasti akan mengatakan bahwa dia dianiaya. Dia hanya tidak menyukai Yang Kuan. Masalah hari ini seharusnya tidak diselesaikan seperti ini. Tapi Nyonya MU yang bertanggung jawab atas keluarga MU. Dan Nyonya MU adalah orang yang paling peduli pada MUG. Jadi Nyonya MU berbicara. Dia tidak melanjutkan penyelidikan. Setelah semua orang kembali ke kamar mereka, Nyonya MU baru kemudian kembali ke kamarnya dengan bantuan kepala pelayan. Kembali ke kamar. Setelah sampai di kamar, kepala pelayan baru kemudian bertanya kepada Nyonya MU. Yang Kuan melakukan hal semacam ini. Mengapa Anda masih menyimpannya? Dalam pandangan kepala pelayan, seorang tuan muda palsu berani menggertak tuan muda sejati dari keluarga MU. Hanya dibuang dari rumah MU. Itu sudah cukup murah untuk Yang Kuan. Mata Nyonya MU tiba-tiba menjadi tajam. Tidakkah menurutmu Xia Xining sangat tidak normal? Kepala pelayan berpikir sejenak. Memang ada sesuatu yang salah. Nyonya MU mendengus dingin. Seseorang yang tidak memiliki hubungan darah bahkan bisa membuat Xia Xining yang mulia berlutut dan bersujud padaku. Itu benar-benar membuka mata. Nyonya MU melepas mantelnya dan berbaring di tempat tidur. Selidiki masalah itu. Saya ingin melihat apa sebenarnya yang ada pada Yang Kuan ini? Layak bagi Xia Xining untuk melindunginya begitu banyak. Matanya tiba-tiba menjadi tajam, bukankah menurutmu Xia Xining sangat tidak normal? Kepala pelayan berpikir sejenak. Memang ada sesuatu yang salah. Nyonya MU mendengus dingin. Seorang putra domba tanpa hubungan darah bahkan bisa membuat Xia Xining yang mulia berlutut dan bersujud padaku. Itu benar-benar membuka mata. Nyonya MU melepas mantelnya dan berbaring di tempat tidur. Cepat selidiki, saya ingin melihat apa sebenarnya yang ada pada Yang Kuan ini? Layak bagi Xia Xining untuk melindungi MU begitu banyak. Terjaga oleh kebisingan di lantai bawah. Dia menatap orang-orang di keluarga MU di lantai bawah dengan ekspresi tidak sabar. Melihat Li Bozeng berlutut di depan mereka dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Li Bozeng, yang tidak memiliki citra sama sekali, agak meragukan bahwa ada masalah dengan matanya. Posisi Li Jia di Jiangcheng, tapi lebih tinggi dari MU Jia. Begitu banyak orang di Jiangcheng yang ingin bekerja sama dengan Li Jia. Bahkan MU Jia juga meminta proyek Li Jia. Tapi Li Jia dan MU Jia pernah punya masalah tertentu di generasi kakek. Hampir sampai pada titik hidup dan mati. Setelah kakek dari kedua keluarga meninggal, hubungan mereka baru sedikit mereda.